Mas Hanai yang akan menemani teman-teman semua dalam webinar talk show studi S2 sampai S3 di Jerman tanpa beasiswa bisa. Lalu singkat informasi mengenai webinar ini, talk show ini merupakan kerjasama antara Nexus Indonesia dan PPI Jerman. Di dalam talk show ini kita akan membahas alternatif pembiayaan studi jenjang master sampai doktoral di Jerman selain beasiswa yang mencakup seperti sistem gaji selama studi lewat mekanisme by project, gambaran umum biaya pendidikan yang diperlukan, dan biaya hidup, dan alternatif sumber keuangan tambahan di Jerman. Lalu mengenai jalannya webinar ini, bila ada pertanyaan, boleh langsung ditulis di chat box. Lalu untuk Q&A nanti akan ada di akhir setelah talk show sesi 3. Seperti itu. Oke, kalau begitu kita langsung lanjut ke pengenalan mengenai Nexus Indonesia dan PPI Jerman. Yang pertama akan dibawakan oleh Nexus Indonesia, perwakilan oleh Mbak Retno. Ya. Silahkan Mbak Retno. Ya, terima kasih banyak Mbak Nai sebelumnya. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, saya Retno Widyastuti, saya mewakili dari teman-teman Nexus Indonesia Group. Jadi singkat aja ya, sebelumnya terima kasih semuanya atas kesempatannya yang diberikan. Jadi dengan senang hati ya kita dari Nexus Indonesia Group bekerja sama dengan PPI Jerman mengadakan talk show ini. Jadi Nexus Indonesia Group sendiri itu merupakan sebuah bisa dikatakan platform ya, kita diinisiasi oleh teman-teman mahasiswa Indonesia yang ada di Jerman, dan kita ingin menjadi katalis gitu ya, menghubungkan antara nilai-nilai yang ada di Jerman dengan wisdom-nya yang ada di Indonesia. Nah, kemudian kita ingin berkontribusi lebih nih untuk isu-isu strategis yang ada di Indonesia. Nah, di Nexus Indonesia Group sendiri ini ada 4 bidang. Yang pertama Nexus Scholars yang mengadakan kegiatan talk show ini, dan kita juga sudah mengadakan talk show sebelumnya ya, baik itu dilakukan sendiri maupun kerjasama dengan organisasi atau institusi lain. Khususnya kalau Nexus Scholars kita memang sengaja untuk knowledge and study experience sharing, khususnya terkait dengan studi di Jerman, kemudian adanya academic discourse, kemudian scientific community development, kemudian juga kita ada namanya Nexus Profi untuk professional growth, bidangnya professional networking, human resource upskilling, sama terkait dengan masa depan ya untuk competence building. Terus ada juga Nexus Consulting terkait dengan konsultasi ya dengan berbagai partner, intermediary, kemudian policy learning sama technology transfer facilitation, sama development program assistance. Juga kita ada Nexus Policy gitu ya, yang memang lebih banyak berhubungan dengan policy research, policy transfer, sama advokasi. Nah, ini 4 orang yang istilahnya yang mengelola ya di Nexus Indonesia Group. Ada Mbak Desi Haryati yang saat ini sedang S3 di Potsdam, ada saya sendiri sebagai Direktur untuk Nexus Scholar, ada Mas Devni sebagai Direktur Nexus Policy sedang S3 di Osnabrück, dan ada Mas Raditya Tesuno sebagai Direktur Nexus Profi and Nexus Consulting yang juga hari ini sebagai narasumber. Nah, ini bidang-bidang konsultasi konsultan ya, profil kami, kemudian pengalaman-pengalamannya juga kerjasama berbagai pihak ya. Kami punya pengalaman-pengalaman, kemudian ini lembaga-lembaga yang pernah bekerja sama dengan para konsultan kami, seperti itu. Jadi singkatnya seperti itu Mbak, dan buat teman-teman yang ingin tahu lebih lanjut apa itu Nexus Indonesia Group, bisa dicek di sosial media kami dan juga di email ini. Ya, itu aja sih dari saya. Terima kasih banyak Mbak Nay, kembali ke Mbak Nay. Terima kasih Kak Retno. Selanjutnya mungkin kita bisa perkenalan mengenai PPI Jerman. Perwakilannya oleh Mas Zulfikar mungkin bila ada di tempat. Sepertinya Mas Zulfikarnya tidak ada di tempat. Boleh di skip aja atau langsung di skip aja ya. Mungkin sudah kenal juga mengenai PPI Jerman. Bila ya kami adalah organisasi mahasiswa non-profit yang ada di Jerman.
Lalu kegiatan kita ya kurang lebih mengenai isu-isu pendidikan dan beberapa mengenai politik juga, namun kita juga merangkul orang-orang budaya dan juga olahraga. Jadi misal ada pertanyaan atau ingin tahu lebih lanjut mengenai PPI Jerman, bisa langsung dibuka di website kami, PPI Jerman. Di sana kami memiliki beberapa artikel yang bisa dibaca mengenai kehidupan di Jerman, mengenai pendidikan, dan beberapa informasi mengenai studi di jenjang selanjutnya seperti S2 dan S3, seperti itu. Atau juga bisa langsung buka Instagram. Kami juga memiliki Instagram dan Facebook kami, yaitu PPI Jerman. Oke, lalu kita lanjut saja langsung ke perkenalan moderator. Mungkin meminta bantuannya untuk share screen-nya. Ya, terima kasih. Oke, yang pertama mungkin saya akan perkenalkan lebih detail. Jadi nama saya Naira Kisbia dan saya sedang belajar bachelor jurusan Maschinenwesen atau teknik mesin di Technische Universität München. Dan di samping itu saya mendapatkan dual studium yang bekerja sama bersama TÜV Süd Auto Service GmbH di München juga. Seperti itu. Lanjut ke profilnya Mbak Fania Febi. Ya, ini Mbak Fania Febi, salah satu narasumber kita. Beliau sedang melanjutkan jenjang S3-nya di TU München juga, jurusan Life Science di Helmholtz-Zentrum München. Seperti itu. Sebelumnya beliau juga sudah kuliah di Jerman, S2 di LM Munich, jurusan Human Biology, dan S1 beliau, Bachelor S1 Biologi di ITB. Seperti itu. Mungkin bisa dilanjut. Selanjutnya ada Kak Ili Dewanti. Beliau asal Cirebon dan beliau sedang melanjutkan master atau S2 beliau di Technische Universität Berlin, jurusan Deutsch als Fremd- und Fachsprache. Seperti itu. Beliau sudah punya banyak sekali beberapa pengalaman ya, seperti Aushilfe, belum pernah juga menjadi au pair, dan juga pernah sekolah di Studentenkolleg Nordhausen, seperti itu. Dan selanjutnya ada, mungkin bisa, ya, terima kasih. Ada Pak Raditya, beliau sedang S2 di Jerman juga, yaitu di Universitas Bonn dengan jurusan Economic dan Society and Society in Asia. Sebelumnya beliau juga pernah kuliah di UNY, jurusan fisika, lalu sebelumnya beliau juga pernah bekerja di Postbote Deutsche Post, Spoilkraft, lalu juga Aushilfe di Meckenheim, seperti itu. Oke, mungkin itu saja perkenalan mengenai moderator kita hari ini. Lalu kita akan masuk ke sesi talk show 1, yaitu mengenai studi di Jerman sendiri. Oke, mungkin saya langsung saja tanya. Satu pertanyaan yang pertama kepada narasumber, mengapa studi di Jerman? Mungkin bisa dijawab oleh Pak Raditya dulu. Jika mau share screen, silahkan, bisa langsung share screen. Oke. Ada kesulitan untuk share screen, Pak? Ya, sebentar. Ya. Kami berikan waktu 5 menit, Pak, atau ya 5-7 menit. Ya, mengapa di Jerman? Jadi sebenarnya prosesnya cukup panjang ya Jerman itu. Jadi, pertama kali saya mengenal Jerman ketika saya mau lulus SMA ya, malah lulus SMA ya. Lulus SMA, kemudian dulu zaman saya masih SPMB. Sekarang sudah ganti namanya, sudah berubah. Saya tidak tahu namanya sekarang apa. Ketika itu di les itu ada pendampingan psikologi. Lebih mendampingi sebenarnya kita itu mau ngapain, kenapa kita harus kuliah, mengambil jurusan apa dan sebagainya. Nah, salah satu yang kemudian disampaikan adalah sebenarnya kita punya kesempatan untuk kuliah di Jerman. Itu zaman dulu banget. Sampai kemudian saya mendapatkan beasiswa sekaligus kontrak kerja dengan Kementerian Riset dan Teknologi
ketika itu menjadi intermediator teknologi. Jadi beasiswa 2 bulan di Jerman, kemudian kontrak kerja dengan Kementerian Riset. Ketika itu bicara tentang bagaimana inovasi di Jerman, kemudian bagaimana atmosfer inovasi di Jerman itu dibangun dan sebagainya. Nah, akhirnya kemudian ketika itu baru muncul, oh ternyata Jerman cukup menarik untuk lebih digali lebih dalam dan sebagainya. Sampai kemudian akhirnya muncul keinginan muncul keinginan untuk membangun masa depan di Jerman. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua bahwa ada banyak hal yang bisa dikerjakan di Jerman, dan dari apa yang kemudian saya kerjakan sekarang ya semakin terbukti bahwa Jerman lebih terbuka dalam konteks membangun karir, bahwa dalam konteks usia misalnya saya sudah bukan usia muda lagi, tidak ada ketimpangan, tidak ada perbedaan antara yang muda sama yang tua. Jadi semua orang punya kesempatan kerja yang sama, yang dilihat adalah kapasitasnya. Begitu. Dan ini cukup menarik bagi saya pribadi karena semua orang punya kesempatan yang sama untuk masuk ke dunia kerja walaupun sudah di usia yang tidak muda lagi. Begitu, Mbak. Oke, terima kasih Pak Raditya, penjelasannya sangat jelas. Untuk yang baru masuk dan baru mengikuti webinar, misal ada pertanyaan langsung boleh ditulis di chat box saja, tapi misalnya nanti mau langsung berbicara dengan narasumber, nanti ada di sesi Q&A di akhir, jadi boleh ditunggu dulu, seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Mengapa memutuskan tidak mendaftar beasiswa? Mungkin ini pertanyaan untuk Kak Febi, boleh langsung jawab. Suara saya terdengar kan ya? Ya. Jadi mengapa memutuskan untuk tidak mendaftar beasiswa dari Indonesia? Karena pertama contohnya beasiswa DAAD itu dia kalau tidak salah ada batasan bidang dan universitas, sedangkan bidang yang saya inginkan sekitar biomedical science itu tidak tersedia di DAAD. Dan kedua, contohnya beasiswa LPDP itu menuntut untuk kembali ke Indonesia. Sedangkan salah satu tujuan saya untuk kuliah di Jerman yaitu untuk membangun karir di Jerman. Jadi mismatch dong ya. Dan ya beberapa lama sebelum saya akhirnya memutuskan untuk mendaftar tanpa beasiswa, saya tidak menemukan beasiswa lain yang memungkinkan untuk saya berkarir di Jerman dan juga di bidang yang saya inginkan. Dan akhirnya saya ketiga, karena saya mungkin bisa dibilang punya privilege orang tua yang mampu menyupport finansial dan non-finansial, akhirnya saya berbicara dengan mereka, saya mengatakan plan saya untuk saya hanya butuh support mereka untuk blog account dan biaya tahun pertama, sedangkan tahun kedua akan saya cari sendiri. Dan mereka mendukung, serta alasan keempat yaitu karena saya tahu saya memiliki beasiswa, saya melihat di list LMU, karena universitas saya dulu LMU, untuk S2 memiliki list beasiswa kampus, dan untuk S3 tidak dengan beasiswa karena S3 di sini banyak yang dibayar oleh kampus. Jadi jatuhnya mahasiswa doktoral itu adalah pegawai, bukan student lagi. Ya memang ada student, tapi mostly itu kayak ngerjain proyek. Jadi makanya saya merasa lebih banyak bekerja, sehingga saya dan juga gajinya cukup lumayan, terutama untuk yang single. Jadi saya memutuskan untuk apa saya susah-susah mendaftar beasiswa S3 jika saya bisa langsung apply saja ke lab-nya dan nantinya biaya hidup saya dibayar begitu. Ini kurang lebih untuk S2 dan S3 sebenarnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Febi. Wah, cukup jelas ya. Jadi ke Jerman itu nggak harus pakai beasiswa karena sebenarnya di Jerman sendiri banyak jalan. Sayangnya mungkin banyak orang Indonesia yang tidak tahu jalan itu ya mungkin. Jadi mikirnya oke, ke Jerman itu atau ke luar negeri pada umumnya harus pakai beasiswa. Kalau tidak pakai beasiswa tidak bisa. Padahal di setiap negara itu pasti ada kesempatan lain selain beasiswa seperti itu. Oke, terima kasih Kak Febi. Lalu lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Bagaimana proses mendaftar
studi S2 sampai S3 di Jerman. Mungkin bisa dijawab oleh Kak Ili. Bila mau share screen, boleh langsung share screen. Terima kasih. Oke, saya nggak pakai share screen. Semoga terdengar suaranya. Ini saya pas daftar S2 karena kebetulan saya S1 di sini. Jadi S2 cuma waktu itu ganti universitas karena S1 saya di Humboldt ganti ke TU Berlin, dan kebetulan kalau di Berlin itu mereka daftar selalu lewat Uni ASIS namanya. Uni ASIS itu jadi kayak kayak menjembatani orang-orang yang mau daftar ke setiap uni gitu. Cuma ada juga biasanya yang kayak uni itu bisa langsung daftarnya ke universitas tersebut. Cuma kalau di Berlin kebanyakan lewat Uni ASIS, jadi waktu itu juga kebetulan saya pas daftar masih S1, S1-nya belum selesai, jadi sambil nulis skripsi, daftar S2 di TU, dan itu bisa diterima karena di sini minimal kredit point ya mungkin dibilangnya. Minimal 100, kalau udah ada 150 kredit point bisa daftar buat S2. Jadi itu daftar, prosesnya semuanya kayak ngumpulin, minta dari universitasnya minta kredit poinnya, terus as PDF gitu dikirim semua lewat online ke Uni ASIS-nya. Terus mereka nanti bakal Uber proven, apa sih namanya, kayak melihat gitu. Ya, Melihat gitu, bisa lolos apa enggak gitu. Terus kalau udah nanti diterima, kalau udah diterima baru kita langsung koneksi atau email-emailan sama TU Berlinnya atau uni selanjutnya. Ya, seperti itu. Oke. Mungkin ini mungkin Mbak Eli hanya menjelaskan mengenai cara daftar kalau memang sudah di Jerman. Mungkin Mas atau Pak Raditya bisa menjelaskan prosesnya kalau dari Indonesia. Mungkin bisa share pengalaman sedikit bagaimana prosesnya, apakah sama atau mengenai visa juga, boleh langsung dijawab. Sebenarnya bukan saya tidak mau pakai beasiswa, tetapi saya sudah berusaha pakai beasiswa tapi nggak eligible. Akhirnya berusaha mencari jalan lain bagaimana bisa kuliah begitu di Jerman. Begitu, memang ketika itu yang pertama yang saya lakukan adalah mencari, karena saya tidak punya kemampuan bahasa Jerman ketika itu, saya mencari kampus yang berbahasa Inggris. Nah, itu prosesnya juga panjang, tidak mudah, dan ketika itu karena memang jadi kadang-kadang yang menjadi masalah ketika mau kuliah adalah sebenarnya kita mau kuliah apa, karena pilihan jurusan itu banyak sekali. Itu yang pertama. Jadi yang paling penting ketika itu saya lakukan adalah memahami sebelum memutuskan saya mau kuliah di mana, jurusannya apa, saya memahami dulu sebenarnya saya itu siapa, kemudian saya mau mengapain begitu. Nah, yang kedua adalah menerjemahkan minat. Sebenarnya saya itu lebih minat di mana. Nah, minat ini bisa saya dapatkan ketika saya menuliskan profil saya, ketika saya menuliskan kurikulum vitae saya baru memahami, oh ternyata minat saya di sini. Nah, kemudian, sebenarnya saya kan S2-nya lompat jauh dari S1. S1 saya pendidikan fisika, S2-nya saya ambil sosial. Begitu. Jadi sebenarnya secara syarat itu tidak masuk karena saya tidak punya latar belakang pendidikan yang sejalan, cuma karena saya bisa membuktikan pengalaman, saya 7 tahun punya pengalaman di bidang yang saya kuliah sekarang, sehingga saya bisa masuk ke jurusan tersebut. Nah, prosesnya cukup panjang dari menghubungi, dari tadi itu mencari informasi, kemudian menentukan jurusan, kemudian menghubungi profesor, dan seterusnya. Nah, begitu dapat LOE, nah baru kemudian proses berikutnya bisa dilakukan, ngurus visa dan seterusnya. Begitu, Mbak. Terima kasih Pak Radia. Cukup jelas, misalnya ada pertanyaan langsung di chat box saja. Oke, mungkin pertanyaan nanti saya atau sekarang saja. Oke, pertanyaan pertama mungkin ya yang relevan.
Oke. Untuk S3, bagaimana peluang untuk mendapatkan promotor yang bersedia membantu mencarikan funding? Mungkin ini langsung nanti dijawab di sesi kedua saja. Mungkin kita langsung lanjut ke sesi kedua saja, misal nggak ada pertanyaan yang relevan. Oke, pertanyaan ini langsung dijawab dari sesi ini. Oke, kita udah masuk ke sesi kedua, yaitu mengenai kontrak kerja dan biaya sendiri atau biaya hidup sendiri. Sementara mungkin dari pertanyaan ini ya, dari W itu, bagaimana peluang mendapatkan promotor? Dan pertanyaan di talkshow ini akan dijawab oleh Kak Febi. Untuk kontrak kerja, Kak, bagaimana cara mendapatkan kontrak kerja untuk S3 dan sistem gajinya bagaimana? Terima kasih, Nay. Jadi saya kan dulu lulus kuliah S2 di Jerman sekitar kurang lebih saya udah tahu akan lulus September karena sistemnya di univ saya itu tesis cuma boleh 6 bulan dan tidak boleh di-extend. Jadi 6 bulan dari tanggal saya pendaftaran 15 Maret, pokoknya saya tahu oke, 15 September saya harus selesai. Atau 31 Agustus, sorry. Nah, jadi berarti karena saya tahu pasti saya harus lulus kapan, jadi saya sudah mulai mencari S3 sekitar 6 bulan atau malah 8 bulan sebelum saya lulus. Karena beberapa ada yang namanya graduate school, jadi itu adalah program S3 yang dia itu dapat funding dan juga punya program-program khusus atau exchange yang menarik, itu biasanya bisa makan waktu 1 tahun dari mulai pendaftaran sampai diterima. Tapi jadi saya mulai mencari untuk tempat yang saya dapat saat ini, sistemnya itu saya mencari di web Universitas TUM. Jadi karena waktu itu saya di Munich, LMU, dan saya pengen stay di Munich, saya fokus mencari di web karir LMU dan TUM. Dan saya menggunakan filter, saya mencari pekerjaan tipenya adalah PhD. Dapatkan tuh, nanti saya filter pribadi, manakah yang bidangnya sesuai, manakah yang arah penelitiannya mau. Biasanya lab akan mendeskripsikan, kita punya proyek seperti ini, kita punya requirement seperti ini, apa yang kalian bisa expect dari lab dan proyek kami gitu, dan tawaran gaji juga ditulis jelas, jadi kita bisa kurang lebih tahulah what to expect from that job gitu, dan apa yang mereka expect dari kita. Nah, setelah saya filter, akhirnya saya apply ke beberapa tempat, dan tempat yang saya dapatkan ini yang salah satu yang paling cepat membalas dan menerima. Nah, setelah profesornya membalas email saya, waktu itu saya apply-nya kalau nggak salah persyaratannya tuh CV, motivation letter atau cover letter, mengapa saya tertarik di lab ini, gitu. Standar seperti apply job pada umumnya, dan juga saya mencantumkan, kalau nggak salah minimal 2 alamat email orang yang mungkin akan merekomendasikan saya gitu. Jadi saya tinggal mencatat profesor atau doktor ini, alamat emailnya ini. Nanti profesor yang akan meng-email menurut profesor tersebut bagaimana saya waktu bekerja di sana gitu. Nah, setelah saya email profesor membalas, kamu bisa nggak interview tanggal sekian di lab saya, di alamatnya dikasih gitu. Nah, interview kayaknya agak mirip sama interview kerja biasa gitu, kayak mereka nanya kenapa tertarik, terus misalnya skill set apa yang kau bawa dan semacamnya, saya ada pertanyaan atau enggak, atau misalnya ya semacam itulah. Nah, saya ada mau menunjukkan sesuatu, jadi Mbak operator kalau bisa ditunjukkan gambarnya, Mbak Retno. Mungkin Mbak Retno bisa membantu. Terima kasih. Iya, slide pertama. Jadi kalau misalnya di website pekerjaan Jerman itu yang tadi saya bilang kayak di website jobnya LMU, TUM, atau kadang-kadang lab-lab sendiri itu mereka suka ada, atau misalnya institutnya suka ada, kami mencari S3 dengan requirement seperti ini untuk proyek yang seperti ini gitu. Nah biasanya nanti di bagian mereka akan menjelaskan gajinya berapa, tapi bukan nominal gitu, sekian euro. Mereka kan sebagai gantinya mereka akan bilang TVL sekian berapa persen. Nah,
Jadi bisa dilihat yang di sebelah kanan itu ada website yang nantinya linknya ada di slide kedua. Itu websitenya TVL. Jadi ntar tinggal kita isi gitu berdasarkan apa yang dicantumkan di website di job openingnya si PhD tersebut. Oke, misalnya kalau nggak salah Engage Group itu yang TVL 13, berarti taruh 13 gitu. Atau misal TVL lain, tergantung job openingnya. Stufenya itu satu, biasanya satu kalau misalnya anak PhD tahun pertama. Nah, bidang saya waktu kerja atau tulisan di sini Arbeitszeit itu 65%. Tapi beda bidang Arbeitszeit-nya bisa beda karena misalnya contohnya kalau misalnya IT itu bisa 75 atau IT atau teknik itu 75 sampai 100%. Jadi of course gajinya lebih gede lagi gitu. Nah, yang bawah-bawah ini tuh saya mau point out kalau kalian bisa baca ada tulisan Sind Sie in der Kirche. Itu maksudnya apakah di kependudukan tertulis beragama Kristiani gitu. Karena kalau beragama Kristiani, kalian, iya saya Kristen, tolong dicatat saya Kristen gitu. Itu ada pajaknya tersendiri, walaupun nggak gede-gede amat kalau nggak salah. Tapi kan saya nggak terdaftar agama apapun. Bundeslandnya pilih Bayern, bisa dipilih mungkin kalau job offer-nya di Baden-Württemberg atau di mana, itu bisa disesuaikan saja. Nah, terus Krankenversicherung ini apa namanya, biasa nggak dijelasin di job opening, jadi ya saya juga nggak ngisinya sesuai sama yang punya saya. Tinggal diklik berechnen, ntar keluar yang seperti di sebelah kiri. Kita bisa tahu setelah pajak segala macam itu neto gajinya berapa. Tapi sebenarnya gaji saya nggak persis segini. Mungkin kayaknya saya ada yang angka-angka yang kurang akurat persen-persennya, tapi walaupun nggak persis, tapi kurang lebih segini lah gitu. Nah, berarti kalau misalnya openingnya 75 atau 100 bisa lebih gede lagi. Dan kalau nggak salah per tahun itu gajinya naik. Nanti juga kalau nggak salah akhir tahun per 1 Desember 2022 kalau nggak salah bakal ada kenaikan gaji untuk menyesuaikan dengan inflasi. Jadi seperti itu. Oh iya, kalau misalnya punya anak atau berkeluarga itu nanti ada tulisannya Steuerklasse di sebelah kanan. Itu kan saya satu kan karena saya single, itu bakal beda lagi. Dan kalau punya anak, punya keluarga itu ada potongan pajak. Jadi hitungannya bakal beda lagi. Makanya cukup penting untuk mengecek TVL ini. Jadi kurang lebih bisa tahulah kasarnya bisa dapat berapa sih duitnya gitu kalau kerja sebagai PhD. Dan juga kalau punya anak sampai usia sekian itu bakal dapat Kindergeld. Jadi itu ya bisa beda lagi angka yang didapat totalnya begitu. Oke, Mungkin terima bisa di stop sharing ya. Stop share. Minta bantuan Kak Retno, terima kasih. Oke, terima kasih ya Kak Febi atas penjelasannya. Mungkin langsung saya ajukan pertanyaan dari salah satu peserta. Kalau tanpa beasiswa Kak, untuk pembiayaan kayak penelitian itu bagaimana? Apakah harus bayar sendiri atau sudah dibayarkan oleh institusinya? Seperti itu. Terima kasih. Jadi kalau saya sendiri, karena saya ibaratnya job opening, jadi saya itu ngikut proyek dosen ibaratnya. Jadi mereka nulis, di lab saya sekarang, mereka nulis, kita mau penelitian tentang hormonal, terutama transcription factor, kami butuh orang yang, sebenarnya tergantung labnya sih, ada yang dia minta, pernah flow cytometry, beneran teknis gitu, ada juga yang bilang mau belajar, atau suka fisiologi hewan, atau misalnya tidak masalah handling mencit gitu kan, karena kerjanya bakal pakai mencit gitu, tergantung labnya. Jadi ibaratnya saya nggak mikirin biaya proyek karena mereka udah punya grant gitu, jadi mereka udah punya dananya, dan dananya itu selain buat penelitiannya mereka juga buat ngebayar kita gitu. Tapi saya tahu ada salah satu proyek yang lagi saya kerjain itu dia bawa funding dari luar, jadi dari DAAD. Kalau menurut saya sih kalau kalian pengen punya ide penelitian sendiri dan punya profesor yang bidangnya tuh sesuai, coba aja dulu email, siapa tahu soalnya kadang-kadang beda profesor tuh beda funding gitu loh. Siapa tahu dia tertarik dan dia bisa menyarankan, kayaknya ini cocok deh misalnya pakai Marie Curie gitu. Karena Marie Curie kan nggak boleh orang dari yang udah kuliahnya di Jerman, makanya saya nggak bisa pakai Marie Curie. Tapi kalau orangnya dari Indonesia mungkin bisa atau semacamnya. Coba aja dulu gitu. Kalau misalnya ibaratnya pahit-pahitnya ditolak kan. Oke, terima kasih Kak Febi. Ya penolakan itu pasti ada, tapi jangan nyerah dulu, pasti ada jalan seperti itu, pasti ada jodohnya, pasti ada yang cocok satu kayak gitu kan. Oke, terus kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, mungkin ke Kak Ili dulu ya pertama. Untuk biaya sendiri,
bagaimana cara kakak mencari neben job dan pengalamannya atau suka dukanya kayak gimana kak? Kayak gitu. Ya, untuk saya pertama kali nyari neben job itu lewat ini agen. Jadi dari teman-teman ngenalin ini ada agen di sini, dari agen ini kita bisa kerja gitu kan. Jadi pas awal dari temen sih, terus kita tuh ke agen, terus kita daftar, kita kayak ngasih paspor, ngasih tinggalnya di mana, kerangka Versicherung, yang gitu-gitu yang dibutuhin. Terus setelah itu karena dia itu agen ini nggak langsung sama yang ngasih kerjaan, jadi nggak langsung sama kontraknya nggak sama perusahaannya. Jadi kita tuh kayak fleksibel, bisa bebas mau kerja berapa banyak. Misalnya minggu ini mau kerja, minggu depan nggak kerja, itu bebas. Cuma karena di sini dari visa juga kita ada batasan kerja ya, setahun kalau nggak salah 120 hari, atau kalau itu yang full seharinya atau halbes setengah harinya yang 240 hari. Ya, yang itu yang setengah hari gitu. Jadi kalau yang 1 hari biasanya yang kerja 8 jam itu 1 hari, yang setengah hari yang 4 jam, tapi biasanya yang lebih dari 4 jam itu udah dihitungnya 1 hari. Itu juga aku baru kenal yang sekarang, baru tahunya sekarang kalau lebih dari 4 jam itu ternyata udah dihitungnya 1 hari. Sebelumnya kayak ya udah gitu, kerja aja. Ya daftarnya lewat lewat agen, dan pernah juga nyari karena pas itu nggak ada kerjaan, nyari lewat eBay Kleinanzeige, itu juga bisa. Itu aku nemu kerjanya tuh di bantu di TK, Aushilfe di kindergarten gitu, di TK. Untuk suka dukanya, suka ya bisa nyari duit sendiri, bisa membiayai sendiri, ya itu suka kan. Terus kalau dukanya mungkin kalau lagi banyak tugas, ada klausur, ada itu panik sendiri itunya. Jadi karena caitnya kan karena kerja juga sambil kuliah gitu, sambil ujian yang gini-gini tuh kadang ya itu ekstra sih buat ininya, buat belajar, buat itunya. Mungkin segitu. Oke, terima kasih Kak Ili. Mungkin tanya pengalaman Pak Raditya dulu, bagaimana sampai dapat job sebagai Aushilfe dan job yang sekarang sebagai Approvkraft, seperti itu. Iya, panjang juga prosesnya menuju ke sana. Jadi memang dulu karena saya belajar bahasa Jermannya tidak sengaja, jadi saya dipaksa sama pemerintah Jerman untuk ikut integration course. Jadi karena saya visanya itu ikut istri, sehingga saya sebagai dependen harus aufpassen, harus menjaga anak, baik itu ketika sekolah, ketika di rumah, kalau ke rumah sakit dan sebagainya. Akhirnya saya diwajibkan untuk belajar bahasa Jerman sampai B1. Kalau saya tidak belajar bahasa Jerman sampai B1, maka saya akan didenda 500 euro. Padahal belajar bahasa Jerman sendiri juga harus bayar. Jadi kan tidak ada pilihan begitu. Akhirnya pilihannya belajar bahasa Jerman. Nah, ini menjadi satu modal saya pertama untuk bekerja ketika itu sama dengan Mbak Ili. Jadi saya dapat informasi dari teman bahwa ada agen pekerjaan. Jadi saya tinggal ke sana, kemudian Vorstellungsgespräch, wawancara, saya siapa, saya background-nya apa, mau pekerjaannya apa. Tapi kalau di agen itu pekerjaannya pekerjaan kasar. Jadi pertama kali saya ditawari bekerja itu saya ditawari bekerja di gudang yang kerjaannya ngangkut dari kontainer ke kontainer ke gudang itu pelek mobil. Jadi satu pelek itu beratnya 15 sampai 20 kilo dan ngangkatnya sekali ngangkat itu 2 pelek. Jadi pakai dorongan gitu. Nah, itu berat. Nah, terus saya tolak karena saya nggak mampu. Terus akhirnya saya ditawari berikutnya di gudang di gudang kostum. Nah, itu lebih enak, tetapi kalau pernah nonton dokumenter tentang Amazon, pekerjaannya begitu. Jadi 1 hari itu kalau saya pakai apps itu saya jalan 15 sampai 20 km.
karena saya ngambilin barang, kemudian dari barang yang saya ambil itu saya kumpulkan, saya berikan ke bagian packing, begitu. Tapi alhamdulillah karena begitu saya jadi turun 5 kilogram hanya dalam 1 bulan. Dan karena ketika itu kerjanya winter benar-benar nggak bisa lihat matahari, karena saya masuk jam 7, jam 5 saya sudah berangkat, itu belum ada matahari, saya pulang jam 5, itu juga matahari udah nggak ada. Jadi benar-benar nggak lihat matahari. Itu agak dukanya ya, jadi benar-benar gelap gitu. Begitu masuk kerja juga udah di dalam gudang nggak lihat matahari juga. Begitu. Kemudian pekerjaan yang kedua, saya dipecat dari pekerjaan pertama karena nggak ada tawaran lagi. Kemudian saya dapat pekerjaan di bidang di bukan approve craft, Spoolcraft, tukang cuci piring. Nah itu ada teman main kemudian bilang kalau ini ada tawaran kerja nih kayak gitu, mau nggak? Oh mau, kebetulan juga dekat dari rumah cuma 15 menit jalan kaki. Nah mungkin menjawab dari salah satu masnya tadi itu yang menyampaikan tentang usia lebih dari 30 tahun, nanti untuk asuransi bagaimana. Jadi kalau bekerja di sini gajinya lebih dari 450, maka kita tidak boleh menggunakan asuransi privat. Kita harus pakai asuransi publik. Nah, kalau tadi lihat dari penjelasan Mbak Febi, asuransi itu sudah dibayar potong potong gaji. Jadi kita udah nggak mikirin lagi asuransi kita bagaimana. Nanti udah otomatis terpotong dan kita nggak usah mikir bayar. Jadi nanti kalau udah dapat taruhlah tadi misal dapat 800 800 sekian itu neto, itu udah nggak mikirin asuransi lagi. Begitu. Dan memang kalau bekerja saya sarankan nambah lagi satu asuransi Hafli Persiserung namanya. Itu kalau kita melakukan kesalahan misal jatuhin apa sehingga terjadi kerusakan, nah itu nanti bisa di backup sama asuransi. Nah, untuk yang pekerjaan yang ketiga sekarang saya di Deutsche Post, alhamdulillah dari sekian pekerjaan yang saya lakukan ini rate-nya paling tinggi di antara pekerjaan-pekerjaan sebelumnya. Nah, itu walaupun di bawah 450 saya tetap saya tetap dibayarin asuransinya. Begitu. Nah, terus sehingga ini menarik begitu. Nah, ini juga dikasih saran sama teman, coba dia daftar Deutsche Post. Nah, Deutsche Post ini saya daftarnya 2 kali. Yang pertama sampai Vorstellungsgespräch, ketika itu saya baru B1. Nah, saya ditolak karena alasan bahasa, jadi saya juga nggak terlalu bisa B1 masih belum cukup lancar ngomongnya. Tapi begitu saya daftar yang kedua, saya sudah B2, nah itu lebih bisa diterima sehingga langsung bisa dapat pekerjaan di Deutsche Post. Bagi saya lebih enak pekerjaannya karena approve craft, jadi bahasa kasarannya pekerjaan panggilan. Jadi saya kuliah hari apa, saya ada kosong kapan, saya nanti bisa melden, saya bisa ngomong, saya bisa kerjanya minggu ini hari ini aja begitu, karena saya ada kuliah atau istri saya ada conference misalnya kemarin dan sebagainya, sehingga kemudian saya bisa bisa mengatur waktu dengan lebih mudah begitu. Cuma memang bahwa proses mendaftar itu nggak gampang. Jadi kalau lewat agen itu kelebihannya kita bisa dapat pekerjaan dengan mudah, tetapi rate-nya lebih kecil karena udah rate-nya kecil dipotong sama agen. Tapi kalau mendaftar tidak melalui agen itu tidak dipotong, cuma memang butuh perjuangan yang keras untuk bisa mendapatkan pekerjaan tersebut. Jadi jalannya sebenarnya kalau tadi misal Mbak Ili bilang ada di IB Kleinanzeigen itu apps tentang barang-barang second, tetapi juga ada yang menawarkan pekerjaan. Nah, yang pekerjaan langsung itu tidak ada potongan dan kecenderungan rate-nya lebih tinggi. Begitu. Dan sekarang karena partai tadi disampaikan Mbak Febri, karena partainya penguasanya sekarang partai sosial, jadi UMR-nya sekarang mau dinaikkan. Begitu, yang tadinya kalau di kota saya yang tadinya 9 itu mau naik jadi 11. Begitu, Mbak moderator. Terima kasih, Pak Raditya. Oke. Mungkin ini ada satu pertanyaan, boleh dijawab siapa saja. Dari Mbak Yusnia. Beliau sudah mendapatkan LOE dari TUM, namun belum berhasil mendapatkan beasiswa. Kira-kira apakah dengan bekerja part-time di Jerman dapat mengcover biaya hidup di Jerman, terutama di München ya, kalau ini sepertinya seperti itu. Mungkin bisa dijawab, mungkin
Pak Raditya atau ya terserah. Iya, Silakan. jadi kalau sekarang aturan yang terbaru itu eh, mungkin gimana? Nanti bisa cek. Jadi sekarang itu per tahun Ingesam di seluruh Jerman itu minimal punya blok open 9.800 kalau nggak salah. Itu untuk single, kalau untuk EPAR itu 16.000 sekian, kalau plus anak satu itu per tahun ya, per anak itu satu anaknya 5.000 sekian. Nah, cuma kalau hitungannya per single berarti asumsinya harus punya blok account 10.000. Nah, per bulan itu 800 sekian. Nah, sebenarnya kalau mau part time itu part time memang rata-rata angkanya di angka 400-an. Jadi itu sebenarnya agak kurang. Nah, nanti bisa pakai skema yang tadi dijelaskan oleh Mbak Feby. Jadi full chat tapi nggak fully full chat. Jadi sebenarnya di sini kalau full chat itu kita bisa ngomong bahwa saya cuma bisa bekerja karena saya kuliah, saya bisa bekerja cuma 80%. Nah, ini ada kakak angkatan saya yang dia kerja di Bundestag itu Bundestag lagi. Di Bundesamt itu di kantor pemerintah. Nah, dia ngambil karena kuliah dia ngambil kerjanya cuma 80%. Begitu. Nah, memang nanti secara otomatis gajinya akan berkurang. Cuma kalau full chat itu tadi kalau di gambaran Mbak. Jadi kalau lulusan bachelor di sini standarnya 43.000 euro setahun. Nah, itu kalau potongan pajak kelas 1 berarti kira-kira 40%, jadi mungkin nanti harga dapatnya 2.000-an. Nah, kalau 80% nanti tinggal dikali aja begitu. Nah, insya Allah itu sudah sangat cukup untuk biaya hidup di sini. Nah, kalau Munchen katanya lebih mahal. Nah, mungkin Mbak Feby yang lebih tahu seberapa mahal hidup di Munchen. Silakan Mbak Feby misalnya mau menjawab. Iya. Jadi karena saya juga dulu S2-nya nggak pakai beasiswa, jadi saya mau menjelaskan pengalaman saya dulu. Dulu kan saya punyanya blok account cuma untuk setahun kan ya, sedangkan S2 saya itu 2 tahun. Nah, jadi waktu nyampe, itu beneran salah satu hal yang paling awal saya lakukan itu nyari part-time. Nah, cuma untungnya kalau yang Mbak Ilik dan Mas Radit kan pakai agen gitu-gitu ya. Kalau saya di kampus saya itu di mading-madingnya banyak tawaran untuk kerja part-time di lab. Nah, terus jadi saya apply ke sana, diterima, dan apakah cukup? Cukupnya itu gini, jadi kerjaan untuk student di Jerman itu ada beberapa jenis. Kayak ada namanya mini job. Mini job itu yang gajinya maksimal 450 euro per bulan. Itu tidak kena pajak. Terus yang kedua ada namanya work student. Jadi work student itu kalau nggak salah maksimal kerjanya itu 20 jam per minggu, tapi kena pajak. Cuma kena pajaknya itu dulu karena kerjaan ketiga saya adalah work student. Jadi saya dulu itu mini work student di lab. Jadi work student saya dulu kena pajak 9% kalau nggak salah. Jadi nggak segede pajak saya sekarang. Yang ketiga tuh bisa juga ada namanya variant job. Jadi kerja full time pas summer. Jadi pas liburan dipakai buat kerja full time gitu. Bisa 1-2 bulan tergantung durasi libur dan kerjaan yang didapat. Jadi kalau ditanya cukup atau enggak, kalau mini job doang mungkin kurang kali ya. Tapi kalau work student itu cukup banget. Karena dulu saya waktu di lab, saya itu nggak selalu 20 jam per minggu. Karena menyesuaikan sama kesibukan saya. Dulu kerjaan saya itu kan menganalisis genotype mencit yang ada di lab. Jadi saya datang itu tergantung dari menyesuaikan nyelip-nyelipin waktu sama kuliah saya gitu. Misalnya, oh saya selesai kelas nih, selesai praktikum, saya sore sampai malam di lab gitu. Karena yang pihak lab cuma peduli, oke, yang penting kita butuh hasilnya by next week gitu atau semacamnya. Jadi saya yang arrange waktu sendiri, datang weekend atau semacamnya. Dan work student itu dulu saya dapat 800-an euro per bulan, di mana itu cukup banget. Jadi kalau kerjanya work student, apalagi ada beberapa teman yang ngambil work student plus mini job, tapi ini emang tricky ya, karena ini waktunya berarti bakal kemakan banyak banget bekerja kan ya. Itu malah cukup banget. Makanya ada yang bisa traveling, ada yang bisa beli ini tuh. Apalagi kalau saya dulu kenapa saya cukup, walaupun mostly mini job, karena saya daftar beasiswa kampus setelah masuk gitu. Jadi ya bisa ntar. Tapi intinya gini sih, kalau udah datang, udah dapat koneksi orang Indonesia atau misal koneksi di kampus, opportunities itu banyak, asal mau. Malah jangan ragu untuk kerja kayak tadi, kayak Mas Radit gitu kan, nyuci piring, atau saya dulu di antara 2 kerjaan lab saya sempat kurir makanan sepeda Liverando, itu saya jabanin aja, yang penting saya bisa hidup gitu.
Udah segitu aja. Oke, terima kasih Kak Febi. Kalau Kak Ili cukup nggak dengan gaji sebagai Aushilfe membiayai hidup dan studi di Jerman? Kalau aku kan kebetulan dari S1 sudah di sini ya, waktu S1 tuh di Berlin tahun 2016, aku juga sama kerjanya karena kasar kan dari agen, itu kerjaan aku pertama lewat agen itu jadi Aushilfe cleaning service di hotel. Jadi aku tuh kerjanya cuma bersihin WC tiap minggu, tiap weekend aku dan itu tuh waktu itu karena masih S1 karena barulah istilahnya baru kuliah, baru kerjanya baru tahunya itu waktu itu tuh kerja juga cuma seminggu tuh Sabtu Minggu doang atau kadang Jumat Sabtu Minggu. Pokoknya antara Sabtu Minggu atau Jumat Sabtu Minggu itu. Itu kerjanya nggak lama juga, kayak seharinya cuma 6 jam. Iya, cuma 6 jam. Jadi kayak per minggu aku kerja antara 12 sampai 16 jam dan itu kadang nggak tiap minggu karena yang tadi panggilannya istilahnya kalau dibutuhkan dipanggil, kalau tidak ya tidak. Jadi waktu itu pas awal-awal kadang dapat 450, kadang 550. Itu alhamdulillah kalau saya cukup sih, karena waktu itu di Berlin murah ya. Waktu itu rumah alhamdulillah udah di Wohnheim di asrama, cuma 160 apa 170 per bulan. Ya makan, asuransi, rumah pas-pasan sih paling balik nyimpen cuma 50 atau nggak nyimpen ini pokoknya itu waktu itu masih pas terus tahu kerjaan lain sampai ngambil yang lain juga karena di agen. Jadi kalau di agen kan bisa macam-macam ya kerjanya, nggak di satu tempat karena pemberi kerjanya kan banyak kan. Jadi nanti tuh jatuhnya pas liburan itu banyak itu kerjanya, ngambil kerjaan banyak, di tempatnya juga banyak, jadi nggak di hotel doang, jadi kayak di pabrik, aku kerja di pabrik, di kerja ini juga kan ngurus anak, babysitting. Nah kalau itu yang ngurus anak dari temen, nggak lewat agen, jadi langsung dikasih duitnya, bisa dibilang kalau di sini Schwarzarbeit mungkin ya karena nggak terdaftar, nggak ilegal istilahnya, tapi nggak ketahuan lah karena nggak ketahuan. Jadi ya ini waktu kalau di Berlin sih cukup ya. Kalau yang di Munchen itu mungkin ya kurang sih, benar harus pakai tile chatting itu. Cuma yang sekarang saya kerjanya tile chat, jadi ya lebih dari cukup. Ya. Oke, terima kasih Kak Eli. Singkat cerita, sharing pengalaman saya juga. Dulu juga sama ya di Berlin ngikut kerja-kerja gitu. Jadi kalau di Jerman ada satu website di mana saya dulu ngedaftar di situ cari kerja babysitter atau bersihin rumah. Jadi di website ini tuh ada juga yang kayak jadi babysitter buat anjing. Jadi ngajak anjingnya keluar jalan-jalan itu juga dibayar. Itu biasanya banyak sih kayak gitu-gitu, jadi Hunde babysitter gitu. Kalau di Munchen pengalaman saya juga kerja tapi cukup-cukupan ya, maksudnya karena di Munchen semuanya mahal ya, rumah mahal, yang pasti rumah. Kalau bukan nggak masuk di Wohnheim atau Studentenwohnheim, pengalaman saya daftar hampir 3 tahun nggak dapat kamar sama sekali. Jadi saya cari rumahnya, cari-cari gitu di grup-grup FB PPI Munchen, PPI Jerman mungkin ada, atau teman-teman juga seperti Mbak kata-kata narasumber tadi dari teman kayak gitu kan. Rumah mahal kalau di Studentenwerk Munchen ada yang 200 ya, tapi sekarang Wartezeit atau waiting list-nya sampai 6-8 semester. Jadi ya buat apa nunggu sampai selesai kuliah tapi nggak dapat kayak gitu. Kalau rumah mahal. Kalau rumah biasa, saya dulu pertama 450, padahal di Berlin dulu cuma 300-an kayak gitu. Makanan semua mahal juga ya, maksudnya dimanapun kayaknya nggak bisa disamakan dengan di Indonesia kayak gitu kan. Kalau di Indonesia apa-apa murah, kayak ada yang 20.000 apa gitu. Kalau di Jerman kayak minimalnya pasti 4 euro sampai ke atasnya udah nggak ada grense ya, nggak ada batasnya kayak gitu. Dan untuk kerja mungkin kalau sudah pernah S1 ada juga working student itu yang gajinya lumayan ya, seperti yang sudah diberitahu atau dijelaskan oleh Kak Febi juga, Pak Raditya juga.
nggak ilik juga. Tapi kalau maunya yang nggak fast atau nggak netep di satu perusahaan, biasanya ada seperti internship juga yang dibayar seperti itu. Ya. Mungkin ini ada satu pertanyaan lagi yang mungkin bisa dijawab narasumber. Kalau misalnya living cost-nya 860 cukup nggak? Kalau misalnya kerja dan dapat uang 860 sesuai pengalaman kakak-kakak semua. Boleh dijawab siapa aja? Aku deh mulai karena aku Munchen yang paling mahal. Jadi dulu ya kayak udah dibilang sama Nay, di Munchen tuh apa ya, tricky sih. Saya dulu for information, saya dulu sempat tinggal awal itu 560 malah per bulan itu mahal banget. Makanya aku pindahnya ke tempat yang Nay pergi. Jadi aku nempatin kamar Nay dulu yang 450 itu. Itu untuk ukuran Munchen lumayan murah sebenarnya, tapi untuk Bern itu mahal. Jadi tapi nggak beberapa lama kemudian aku dapat ini kan Wonheim atau asrama, karena waktu itu kebetulan lagi corona, jadi banyak student yang ninggalin asramanya akhirnya, dan jadi cepet masuknya gitu loh. Karena saya dapat Wonheim, saya cuma bayar 300. Itu bahkan nggak cuma ya kalau di Berlin dan kota lain, tapi untuk ukuran Munchen 300 itu udah bikin bersyukur. Jadi 800 kan ya. Let's say dulu saya bayar sewa itu 330. Itu udah sama listrik, internet dan segala macam. Karena saya asuransi bayar sendiri, jadi saya bayar 100 berapa ya? Asuransi itu 120 ya? Agak-agak lupa. Jadi udah tuh 450 keluar buat akom dan asuransi. Berarti sisanya kan sekitar 400. Nah, jangan lupa untuk spare bayar semester itu kan 144 ya kalau saya sekarang tuh per semester. Dan tergantung kalau misalnya di Munchen, kalau mau unlimited transportasi, nambah lagi 200 euro per semester. Jadi setelah saya bayar ini itu, kalau mengasumsikan 800 per bulan itu cukup, cuma ngepas. Paling kalau makan di luar tuh bener-bener kalau udah capek banget gitu, kayak aduh udahlah nggak mampu masak gitu. Ya biasanya beli frozen biar murah, atau kalau ya bener-bener nggak mampu paling beli kebab sih. Jadi kalau untuk yang gitu-gitu cukup, atau jalan-jalan murah alamat mahasiswa kan, kayak Netflix, Bus, itu masih cukup. Tapi kalau pengen sering-sering nongkrong hits, kayak misalnya makan di restoran sering-sering, atau misalnya jalan-jalan yang nggak daerah dekat-dekat sering-sering, itu kurang. Oke. Ya, sesuai konsumsi juga ya, tergantung. Kalau suka jajan pasti butuhnya lebih banyak, tapi kalau hemat-hemat pasti cukup, seperti itu. Oke, mungkin kita langsung lanjut ke talk show sesi 3 saja. Yang pertama, apa tantangan selama studi dan sambil kerja di Jerman? Mungkin ini buat Pak Raditya aja lah dulu. Tantangannya, tadi kan udah bilang capek, susahnya. Apa tantangan lainnya, Pak? Sebentar. Kayaknya ini biar saya nggak lupa. Saya share. Ya, yang pertama siap lelah. Jadi bekerja itu karena kalaupun tadi misal kerja di lab juga banyak kerjanya kasar begitu. Jadi memang harus siap lelah sih, dan apalagi di sini kalau sehari itu kerja bisa sampai 8 jam. Maksimal 10 jam. Kalau di atas 10 jam nggak boleh. Begitu. Jadi tantangan yang pertama siap lelah, yang kedua siap terserang malas. Artinya bahwa begitu selesai kerja nanti adanya cuma tidur dan tidur begitu. Yang berikutnya siap lembur. Karena tugas tugas kuliah juga tidak sedikit. Saya nggak tahu ya kalau yang hard science ya. Kalau saya dulu di fisika S1 tugas lab banyak, tugas kuliah di kelas juga banyak. Nah, kalau sosial itu tugas yang paling banyak adalah membaca sama membuat paper. Nah, cuma membacanya ini agak ribet karena literaturnya kadang-kadang berbahasa Jerman dan klasik, dan itu butuh waktu yang panjang untuk membacanya. Apalagi saya pribadi kapasitas bahasa Jermannya masih sangat pas-pasan, jadi butuh energi yang besar untuk memahami satu teks begitu. Kemudian siap mengerjakan tugas adanya. Jadi ya karena mepet waktunya, tidak banyak waktu yang dimiliki untuk mengerjakan tugas, jadi harus siap tidak perfeksionis untuk mengerjakan tugas. Yang penting selesai. Begitu. Selanjutnya siap distraksi. Jadi selain bekerja, saya punya 2 anak.
dan kuliah. Jadi kadang-kadang kalau sudah sampai pulang, jadi saya kerja pagi kemudian pulang sore, itu nanti udah nggak bisa ngapa-ngapain sama anak, nunggu anak selesai tidur baru kemudian bisa ngerjain kuliah. Nah, kalau summer itu benar-benar tantangan besar bagi saya karena anak-anak itu baru tidur rata-rata jam 10:30 malam. Jadi saya benar-benar harus literally lembur sampai jam 1, jam 2 malam, bahkan semester kemarin saya benar-benar tidak tidur selama 2 hari. Akhirnya saya masuk angin dan saya seminggu itu tepar karena untuk ngejar tugas buat rangkuman 3 buku itu saya tidak tidur 2 hari. Itu pun setelah saya kumpulkan, dievaluasi tugas saya jelek, marah-marahi sama dosen, tapi distraksi itu perlu dipertimbangkan. Nah, berikutnya skala prioritas. Jadi ini juga penting, tantangan bagi saya adalah selain kerja itu butuh prioritas, tugas juga butuh prioritas, anak-anak juga butuh prioritas. Nah, itu benar-benar harus memikirkan mana yang didahulukan, mana yang belakangan. Jadi time schedule itu sangat penting untuk dibuat. Itu tantangan berikutnya. Sebelumnya saya itu benar-benar yang penting mengerjakan sesuatu. Nah, begitu sekarang banyak sekali agenda, jadi akhirnya mau tidak mau harus memprioritaskan. Kemudian fokus pada studi dan kebutuhan primer. Artinya begini, kalau tadi misal 850 cukup dan atau tidak cukup sebenarnya tergantung kita. Jadi semakin sering kita jajan, maka semakin butuh uang. Nah, butuh uang artinya kita butuh pekerjaan. Begitu. Jadi yang penting kita bisa makan, bisa hidup, bisa nafas, dan kita fokus pada studi itu selesai. Yang selanjutnya ini karena saya sudah menikah, punya 2 anak, dan istri saya juga kuliah, sekarang lagi akhir-akhir masa studinya untuk disertasi. Jadi dia butuh banyak waktu untuk di depan meja mengerjakan tugas, kemudian saya sendiri juga harus kerja, kemudian kita harus berbagi menjaga anak, kemudian saya juga mengerjakan tugas. Jadi benar-benar harus ada kompromi dengan pasangan. Kalau tidak ada kompromi itu nggak selesai. Kalau tidak ada kompromi jatuhnya nanti panjang prosesnya untuk bisa benar-benar menyelesaikan. Karena saya anak 2, kadang-kadang mengerjakan tugas itu satu orang memangku 1 anak. Begitu. Jadi memang ini tantangan yang cukup besar kalau membawa keluarga di sini, tapi saya melihat beberapa pasangan di sini juga bisa, kalau di chat ada Mbak Desi sama Mas Devni, itu juga dua-duanya sedang studi, dua-duanya sedang PhD, punya 2 anak juga. Nah, itu juga tantangannya sama, cuma memang dua-duanya karena dapat beasiswa. Kalau saya kerja, jadi memang saya juga kadang-kadang kalau pulang kerja lelah, nah itu benar-benar saya bilang saya mau tidur. Nah, itu nanti istri yang benar-benar harus stay jaga anak, begitu. Dan kadang-kadang benar-benar butuh komunikasi yang intensif terkait dengan itu, dan bahkan kadang-kadang setiap hari itu harus rapat. Besok agendanya apa, saya mengerjakan jam berapa, istri mengerjakan jam berapa, siapa yang jemput anak, kalau anak nggak sekolah siapa yang jagain. Misal minggu ini anak yang kedua saya sakit, berarti dia harus di rumah, maka siapa nanti antar jemput yang satunya, siapa nanti jaga anak di rumah, dan sebagainya. Di satu sisi saya juga kerja. Begitu. Yang terakhir adalah role change. Ini penting untuk bapak-bapak yang menemani istrinya atau istrinya juga bekerja di sini. Jadi karena kita di Indonesia dibesarkan dengan dunia patriarki, penting untuk memahami bahwa kalau di sini kita bapak-bapak itu punya peran yang sama dengan ibu-ibu. Kita harus berbagi, melakukan semua aktivitas, baik itu aktivitas domestik, aktivitas mendampingi anak, termasuk aktivitas pribadi kita. Begitu. Saya sempat agak kaget ketika ke sini karena saya harus ganti popok anak, gendong anak, nyuapin anak, belanja sambil satu gendong anak, dorong troli sama dorong stroller, bawa 2 anak sambil belanja. Nah, itu satu hal yang biasa. Jadi role change ini penting untuk bapak-bapak untuk dipahami bahwa
kita harus benar-benar berbagi peran terhadap semua aktivitas yang dilakukan di sini. Kalau enggak ready, enggak saven, enggak bisa selesai begitu. Karena kalau di tanah air mungkin kita bisa punya pembantu, kita bisa ada mertua atau orang tua yang kemudian bisa jagain anak dan sebagainya. Nah kalau di sini kita nggak boleh punya pembantu. Jadi benar-benar semuanya harus dikerjakan sendiri. Begitu Mbak tantangannya. Terima kasih Pak Raditya. Wah, banyak ya, apalagi tentang kalau sudah menikah itu makin banyak. Kalau yang single tantangannya paling ya capek lah, main itu kan kayak ya udah kayak. Oh iya. Sekaligus ini menjawab yang pertanyaan tentang kindergarten. Jadi ya saya punya 2 anak, jadi alhamdulillah dapat 2 kindergarten, itu lumayan, 1 anak dapat 200. Cuma kalau student itu tidak bisa dapat kindergarten, tidak bisa dapat tunjangan anak kecuali yang dapat beasiswa DAD. Karena kalau DAD, kalau tidak dapat tunjangan anak dari pemerintah, maka DAD nanti akan ngasih tunjangan anak. Begitu. Dan jangan takut punya anak. Jadi kemarin saya punya anak kedua itu, istri saya dapat tunjangan 500 Pak 600 karena melahirkan, kemudian dapat kindergarten satu anak 200, kemudian karena saya bekerja maka saya dapat Elterngeld. Jadi saya dapat sebulan 300 euro. Itu berarti sebulan saya dapat 500 dari anak sama dari pemerintah dapat 500, kemudian karena saya bekerja saya juga dapat gaji dari pekerjaan. Jadi kalau punya anak sebenarnya bisa juga untuk menambah menambah rezeki. Jadi banyak anak banyak rezeki begitu. Tetapi banyak anak juga banyak pengeluaran. Terus cuma memang yang perlu digarisbawahi adalah itu hanya bisa diakses yang bukan student. Kalau student itu tidak bisa mengakses, kenapa? Karena mereka tidak bayar pajak. Begitu. Oke, terima kasih Pak Raditya. Saya nggak ngerti tentang kindergarten, tapi mungkin bisa jadi informasi ya buat yang mau menikah atau sudah menikah dan mau ke Jerman, mau studi, itu mungkin bisa jadi referensi. Lalu mungkin kita lanjut ke pertanyaan kedua, tips atau strategi mengatur keuangan untuk hidup dan studi. Mungkin ini pertanyaan buat Kak Ili ya. Silakan Kak Ili. Tips strategi mengatur keuangan untuk hidup dan studi. Tipsnya ya pinter-pinter buat pengeluaran aja sih. Pertama gini, jadi kan kita misalnya kerja kita dihitung tuh bulan ini tuh kita dapatnya berapa. Pertama banget tuh harus ngitung kita kerja biar bisa bayar rumah, bayar asuransi, terus mungkin buat bayar semester tiket buat daftar ulang nanti, kayak itu juga dihitung. Kayak itu yang utama banget. Terus buat makan biasanya aku tuh ngitungin sih kayak per bulan ini nggak habisin berapa gitu. Misalnya pertama kayak belanja normal buat yang masak-masak atau buat yang kalau jajan-jajan. Kalau aku sendiri biasanya tuh suka nyadar kalau misalnya bulan ini kok banyak banget jajannya, jadi tuh bulan depan harus nih dikurangin nih, jangan jajan gitu. Jadi kayak bener-bener kayak diatur lah istilahnya biar nggak boros. Terus kayak dan yang tadi kita biar kalau misalnya bulan ini dapat gaji berapa, karena kan kita kadang nggak tahu misalnya bulan ini tuh kita ujian atau banyak tugas, jadi tuh nggak bisa banyak kerjanya, jam kerjanya tuh nggak banyak. Tapi biasanya kalau kayak gitu minimal ya buat yang tercover yang pertama dulu sih. Jadi kayak intinya gitu sih, kayak biar nggak minus lah kontonya. Soalnya kadang punya cerita teman-teman tuh kayak sampai kadang ada katanya kontonya minus. Aku kaget kan kok bisa konto tuh apa sih konto bank di itunya tuh minus, keuangannya di di saldo, genau saldonya tuh minus. Aku bingung kok mereka bisa minus gitu. Ternyata ya itu tadi mungkin banyak jajan, banyak keluar. Kalau aku kebetulan orangnya
nggak ini sih, nggak banyak keluar, nggak banyak jajan gitu. Jadi ya sederhana sih sebenarnya. Cuma kalau kadang ada sih kayak pengen misalnya buat liburan atau apa, ya itu mungkin kerjanya nanti dibanyakin gitu. Tapi kalau untuk ngatur sih ya minimal itu dulu sih di apa namanya, ini diutamakan dulu yang wajib ya, yang rumah, yang asuransi, yang minimal buat makan, itu gitu kalau buat aku. Oke, terima kasih Kak Eli. Ya, mungkin ini buat semua student di Jerman ya, kayak harus lihat pengeluaran itu apa aja, kayak gitu. Pasti ada yang utama banget, itu pasti yang rumah, asuransi, sekolah. Yang lain mungkin makan kadang ya tergantung ya, ada yang suka jajan atau nggak suka masak, kayak gitu. Pasti pengeluarannya banyak kayak gitu. Tapi kalau misalnya suka masak, apalagi bisa masak sendiri, kadang bisa dijual ke teman-teman Indonesia, itu malah bisa dapat uang, dapat hasil sendiri kayak gitu kan, seperti itu. Oke, mungkin pertanyaan yang terakhir mungkin ini buat Kak Feby ya, yang sedang PhD. Bagaimana membagi waktu antara kuliah, kerja, penelitian, dan lain-lain? Terima kasih. Silakan Kak. Terima kasih, Nay. Jadi sebenarnya kalau untuk S3 ya, menurut saya malah enak. Karena Jerman ini walaupun untuk di Eropa dia terkenal ibaratnya hard worker, tapi kalau saya bandingin sama Indonesia, work-life balance-nya tuh enak. Jadi saya walaupun, ya mungkin karena saya tahun pertama ya, jadi saya belum terlalu, sekeras itu gitu. Tapi so far saya datang ke lab tuh jam 9, pulang jam setengah 6. Jadi udah kayak agak-agak 9 to 5 aja gitu. Kecuali kalau ada beberapa kasus. Ada pernah sekali saya ke lab weekend, atau misalnya kadang-kadang ada apa pulang jam 7, setengah 7, itu ya terjadi. Cuma kalau in general, menurut saya malah lebih balance hidup saya pas udah PhD sih dibandingin pas masih S2, karena teratur gitu hidupnya. Oke, 9 to 6, let's say 9 to 6, 9 to 6, 9 to 6, nyampe sebelum pergi ya saya siap-siap nyiapin bekal makan siang, terus pulang apalah gitu, makan malam. Jadi enak aja sih menurut saya. Nggak ada yang perlu di-balance karena studi saya itu kerjaan saya. Justru malah lebih susah itu waktu saya S2, karena waktu saya S2 ya praktikum, terus saya apalagi yang paling susah tuh waktu saya jadi kurir makanan pakai sepeda kan, harus sepedahan berapa jam gitu, tergantung saya ngambil shift-nya gitu kan, panas-panas summer gitu kan, itu malah lebih susah itu. Iya sih, apalagi kalau puasa itu wah. Apalagi beberapa tahun ke depan puasanya bakal summer kan bertepatannya. Enggak deh ya, ke winter nih enak berarti. Dulu soalnya saya ingatnya waktu summer sambil padahal kerja di lab kan, bukan yang fisik kayak Mbak Iri atau Mas Radit, itu tetap aja saya nggak bisa, susah mikir gitu kan, karena saya lapar. Tapi saya butuh analisis data, jadi kayak, aduh, ya cukup struggle. Tapi kalau untuk S3, enak sih menurut saya. Karena ya itu, 9 to 6 hidup saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Feby. Mungkin tadi yang pembagian waktu juga sudah dijelaskan oleh Pak Raditya mengenai ya sebagai suami harus bantu istri juga, ngurusin anak dan lain-lain. Mungkin itu bukan pertanyaan, sudah dijelaskan ya, nggak harus dipaparkan lagi. Lalu sekarang kita lihat dulu ada pertanyaan atau tidak. Oke, pertanyaannya sudah hampir dijawab semua ya. Oh, tadi ada yang kurang. Yang PhD kardiologi. Ya, yang PhD kardio. Mungkin Kak Feby bisa langsung jawab. Iya, jadi walaupun saya ibaratnya langsung dari Jerman, PhD-nya maksudnya S2, terus langsung S3 gitu, tapi dari jadi waktu saya S2 itu kan, kerjaan saya terakhir itu work student, atau kerja yang part-time di lab gitu kan. Nah, saya otomatis interaksi dong sama PhD student yang di sana, dan kebetulan lab saya itu kardiologi. Orang nama institutnya, Institute of Cardio, apa gitu, saya lupa panjangnya, maaf. Tapi intinya kardio. Tapi balik lagi tergantung sumber keuangannya apa. Kalau misalnya sumber keuangannya kayak saya yang dibayar lab gitu, atau misalnya beasiswa kayak yang student di lab saya dulu, ibaratnya bahkan nggak perlu sama sekali bahasa Jerman, karena kami programnya Inggris.
Emang mostly tahu saya sih PhD itu English, kecuali kalau misalnya di industri kali ya. Atau misalnya gimana, bakal tertulis jelas kok dia cuma butuh Inggris. Kami butuh yang Inggris, kami butuh Inggris dan Jerman kayak gitu ada. Tapi kalau selama job offer-nya itu atau misal programnya itu English, bisa dibilang nggak butuh sama sekali. Cuma saya saranin ya tetap belajarlah dikit-dikit gitu, minimal basic kayak A1 gitu. Karena buat memudahkan hidup kita juga kan, buat ngurus paperwork, buat ngomong sama orang bakery di sehari-hari, itu butuh bahasa Jerman. Tapi bukan yang kayak orang yang kerja atau misalnya studinya dalam bahasa Jerman gitu. Minimal Duolingo lah menurut saya. Duolingo. Terima kasih, Kak. Ya, itu mungkin standar untuk belajar bahasa ya buat awal-awal yang nggak terlalu susah. Lalu mungkin kita langsung udah masuk ke sesi tanya jawab aja ya, Q&A. Mungkin kita kami jawab dulu beberapa pertanyaan yang sudah ada di sini. Tadi mengenai misalnya, mungkin Kak Febi bisa jawab lagi, misalnya sekolah kedokteran atau ahli gizi, apakah di Jerman harus mengikuti penyetaraan dulu sebelum melanjutkan S2 atau bisa langsung kuliah S2 tanpa penyetaraan? Waduh, ini sebenarnya agak kurang bidang saya sih, karena saya dari biologi, tapi dokter ya. Itu kayaknya lebih, saya kurang bisa menjawab, tapi saya tahu ada satu member PPI Jerman yang kedokteran. Mungkin kalau Mbak Melanie bersedia kan bisa di-share kali kontaknya atau gimana. Tapi saya kurang tahu intinya. Kalau kedokteran, cuma mungkin kalau misalnya udah mulai kontak-kontakan sama lab, bisa juga nanya ke kepala labnya, saya kondisinya gini, apa yang harus saya lakukan gitu. Dan kalau nggak salah juga ada mau seminar soal sertifikasi kan ya, aku lupa. Tapi intinya saya kurang tahu, maaf. Karena saya bukan dokter. Oke, terima kasih Kak Febi. Mungkin kemarin ada tetangga yang dia dari Suriah, beliau ambil jurusannya kedokteran gigi, nah itu bisa langsung lanjut di sini. Cuma memang beratnya kedokteran adalah harus C1, harus C1, dan C1-nya khusus kedokteran. Jadi setelah lulus C1 untuk pendidikan tinggi, nanti ambil lagi C1 khusus kedokteran karena memang ini benar-benar khusus begitu. Jadi di sini ada 3 jenis, C1 untuk bekerja, C1 untuk kuliah, sama C1 khusus untuk kedokteran. Jadi memang untuk di bidang kesehatan ini cukup beratnya di bidang bahasa, begitu. Kalau untuk anerkannya, apakah kemudian bisa? Nah, beberapa kasus yang kemarin saya lihat itu, misal ada teman di Munster itu, beliau ambil master di sini itu nggak pakai anerkan, jadi langsung langsung bisa ambil master di sini, begitu. Tidak perlu penyetaraan dan sebagainya. Cuma memang proses tadi itu bahasa yang kemudian penting untuk dimiliki. Begitu. Dan sebenarnya untuk semuanya, kalau mungkin tadi Mbak Febi berbahasa Inggris itu memang penting bagi kita untuk memahami basic-basic bahasa Jerman. Jadi istri saya itu ke rumah sakit pernah mau anestesi, karena habis jatuh harus dianestesi. Nah, dokternya itu nggak bisa bahasa Inggris. Akhirnya dimarah-marahin karena tidak bisa bahasa Inggris. Tidak bisa bahasa Jerman, dan dokternya marah-marah. Kamu di sini ngapain tidak bisa bahasa Jerman dan sebagainya. Begitu pula nanti kalau punya anak, itu di sekolah kita akan ada Elterngespräch, jadi kayak ada waktu khusus antara anak dengan orang tua. Nah, itu biasanya juga pakai bahasa Jerman. Nah, kalau yang mau kuliah bahasa Jerman itu masuknya rata-rata B2, tapi untuk bisa dapat LOE itu pakai B2, tetapi untuk bisa registrasi ke kampus itu ada yang bisa pakai B2, ada yang harus C1. Begitu untuk bahasa. Kalau yang bahasa Inggris saya tidak tahu. Oke, terima kasih Pak Raditya. Untuk pertanyaan mengenai standar IELTS-nya mungkin sudah dijawab ya. Lalu mungkin bila ada yang mau bertanya, langsung angkat tangan saja, langsung on microphone-nya, langsung bertanya. Jangan malu-malu. Seperti itu. Lalu ini ada pertanyaan satu terkait biaya hidup, kemudahan cari kerja dan ketersediaan universitas. Mungkin ada saran kota apa yang baik atau yang top list untuk kuliah jurusan biologi. Mungkin ini ke Kak Febi ya pertanyaannya.
Baik, ini S2 atau S3 biologinya? Di sini S3, mungkin bisa juga S2 atau S1 karena semuanya relevan ya. Soalnya gini kan ya, biologi itu kan luas ya, bisa mulai dari ekologi, bisa mulai dari apa namanya, kalau saya kan biomedis kan, biologi biomedis, jadi lebih ke ini aja sih, cari universitasnya mana yang programnya bagus. Kalau dulu saya, karena saya nggak mau pakai bahasa Jerman, saya beneran pakai ada tuh website Master Portal deh nggak salah. Pokoknya saya filternya biologi atau biomedik atau biotek gitu, lupa. Terus pilih yang English, terus saya pas dari website yang mereka dari univ-univ yang mereka saranin, saya cek gitu programnya satu-satu, kurikulumnya gimana, terus misalnya apa namanya interkoneksi dia sama research institute yang bagus. Dulu tuh kalau misalnya saya dulu biomedik, sebenarnya pilihannya itu kayak ada Munich sama Heidelberg. Cuma saya dulu tuh nggak milih Heidelberg karena kuliahnya bayar, jadi saya nggak mau ekstra 2.600 euro. Munich itu walaupun udah banyak yang bilang kamu yakin Munich mahal loh gitu, cuma ya di sisi lain job opportunity-nya kalau di kota besar kan banyak kan ya, nggak cuma kerja kasar gitu. Karena teman-teman saya di sini cukup banyak juga yang kerjanya itu work student dan di perusahaan-perusahaan yang high profile gitu, kayak ada yang di Infineon kan itu apa sih? Aduh agak lupa, itulah. Pokoknya intinya di high tech gitu, nggak cuma kerja kasar, karena kan udah industrinya banyak kan. Dan satu lagi karena LMU itu dulu kan dia punya interconnection sama Max Planck, Helmholtz, di mana itu kan research institute yang bonafide di Jerman. Jadi ya tadi itu apa namanya alasan kenapa saya memilih kota saya. Tapi ya balik lagi kalau misalnya contohnya gitu ekologi, setahu saya orang-orang Indonesia tuh cukup banyak yang ke Göttingen. Jadi kalau plan saya kurang tahu juga, tapi ya itu bisa dicek-cek juga dari berbagai faktor kan, kayak dari UNIF-nya, program yang ditawarkan, terus kesempatan internship-nya gimana, terus kalau tanpa beasiswa, kesempatan kerja itu penting juga. Makanya dari waktu saya nyari UNIF dulu tuh, selain saya ngeliatin UNIF-nya, saya juga ngecek website karirnya LMU, itu tuh peluang-peluang part time untuk bidang saya itu gimana. Jadi udah saya lihat dari sekarang, dari awal sebelum masuk gitu, kayak oh ternyata untuk biologi itu biasanya anak-anaknya tuh ada opening ini ya di lab gitu, atau misalnya bidang IT itu lumayan banyak gitu, work student-nya marketing gitu-gitu juga lumayan banyak. Jadi saya udah bahkan pantau part-time sebelum saya masuk gitu. Terima kasih Kak atas jawabannya. Ini ada satu pertanyaan panjang, mungkin bisa dijawab oleh Pak Raditya ya, mengenai misal persyaratan spesifik subject requirements-nya ini tidak semua terpenuhi, apakah bisa diterima atau tipsnya biar bisa diterima kuliah seperti itu? Iya, itu agak baru mau saya ketik. Sudah saya ketik, lebih tepatnya sudah saya hapus barusan. Jadi saya punya pengalaman yang sama, jadi CP-nya tidak sesuai dan itu saya tidak diterima. Saya tidak tahu pertimbangannya apa. Nah ini insya Allah nanti Nexus pertemuan berikutnya, di webinar berikutnya kita akan menghadirkan salah satu orang yang punya pengalaman mereview mahasiswa-mahasiswa yang mau masuk S2. Nah, salah satu cerita yang beliau sampaikan adalah ini beda profesor, nanti akan beda cerita ya. Cuma pengalaman beliau menyampaikan begini, profesornya itu strict dan rata-rata profesor di Jerman begitu. Jadi kalau memang syarat tidak masuk, walaupun kampusnya tidak ada mahasiswa, nah beliau tetap memilih tidak ada mahasiswa daripada memasukkan mahasiswa seadanya, tapi tidak sesuai dengan kriteria. Saran saya adalah mencari kampus yang lebih eligible. Kalau lihat di link yang diberikan oleh Mbak Retno, ada banyak sekali jurusan yang sebenarnya kita bisa masuk ke yang sesuai dengan keinginan kita dan syaratnya lebih memungkinkan. Kayak misal tadi Mbak Feby menyampaikan menghindari Heidelberg yang harus bayar tambahan begitu. Jadi sebenarnya kalau kita benar-benar harus jeli melihat satu persatu, bisa jadi nama jurusannya tidak sesuai, tetapi sebenarnya kontennya sesuai. Jadi saya pernah mau ambil tentang jadi saya ketika itu akhirnya ambil jurusannya tentang media studies, desain, asal lupa, tentang desain
nama jurusannya saya lupa, di TH Kuln. Nah itu kesannya tentang desain ternyata, tetapi sebenarnya ini adalah kuliah interdisipliner yang kemudian maksudnya adalah membuat sebuah konsep integral dari banyak latar belakang. Begitu, tetapi nama jurusannya itu tentang desain. Jadi kesannya adalah kuliah tentang desain. Jadi perlu membaca detail semua tentang jurusannya apa, arahnya kemana. Begitu, termasuk penting untuk membaca apa yang kemudian biasanya kan mahasiswa-mahasiswa nanti akan memberikan saya dulu pernah kuliah di sini, apa sih namanya, Bewertung bahasa Indonesianya. Memberikan bewertung tentang tentang kampusnya, termasuk ada juga isi-isi tugas-tugas akhirnya apa aja. Jadi kita nanti akan dapat gambaran, tapi memang karena itu seluruh Jerman benar-benar harus jeli. Begitu. Bahkan dulu saya tidak pakai filter, jadi benar-benar harus saya baca satu-satu. Dan kalau di Jerman itu menariknya adalah semua bukan. Jadi universitas itu walaupun di kota, walaupun di desa itu dalam tanda kutip kualitasnya sama. Jadi tidak usah khawatir misal kuliahnya cuma di desa pelosok begitu, tapi insya Allah kualitasnya sama. Bahkan misal ke kampus kedokteran terbaik di Jerman itu posisinya di ujung utara Jerman dan itu cuma ada di sebuah desa. Begitu. Semoga menjawab Mas Richard. Terima kasih Pak Raditya. Mungkin bila belum jelas jawabannya atau masih ada pertanyaan, langsung raise hand aja, atau boleh di chat juga. Ini tadi ada pertanyaan satu yang mau saya ajukan ke Kak Ili. Selain blog account, apakah ada cara lain atau bagaimana mengganti blog account itu? Seperti itu. Silakan Kak. Oh, saya ya? Iya. Oke, bentar. Setahu saya, selain blog account itu ada namanya Verpflichtungserklärung. Verpflichtungserklärung itu kayak surat, istilahnya kayak, jadi diminta semisalnya orang tuanya yang di Indo bikin surat Verpflichtungserklärung ini menjelaskan bahwa dia nggak ada blog akun, tapi saya yang membiayai buat keseharian gitu, yang buat biaya hidup di Jerman. Jadi itu kayak cuma syarat aja, cuma kebetulan nggak tahu ini genaunya gimana bikin kalau dari Indo ya, soalnya kalau nggak salah saya pernahnya tuh kasusnya dibikinin Verpflichtungserklärung dari orang Jerman di sini. Nah, yang di sini waktu itu buat Studienkolleg yang awal-awal banget buat penyetaraan gitu, yang bikinin orang Jermannya waktu itu dibikinin sama Gastvater, karena saya dulu au pair jadi bapak hostvater gitu kan, ya sama bapaknya dibikinin, dan kalau nggak salah itu tuh mungkin bapaknya cuma datang ke kantor imigrasi, terus kayak mungkin ngasih paspor, terus kayak ngasih kayak ngasih tahu kalau pendapatan segini, ada rumah yang kayak gitu-gitu loh. Pokoknya ya itulah Verpflichtungserklärung namanya. Cuma mohon maaf kalau yang buat di Indo kurang tahu gimana bikinnya. Mungkin sama juga sih, mungkin orang yang dari Indo bikin itu ngajuin mungkin kayak misalnya gaji mungkin, ngasih tahu slip gaji kayak gitu mungkin. Itu namanya Verpflichtungserklärung selain pakai blog akun. Terima kasih Kak Ili. Ya benar. Ini namanya Verpflichtungserklärung, ini saya tulis di chat. Lalu ya yang lain itu kalau dari Indonesia saya pernah dengar tapi belum pernah lihat buktinya mungkin ya. Bisa juga seperti surat keterangan dari orang tua bahwa orang tuanya mampu membiayai anaknya. Jadi ini surat yang dibuat di depan notaris seperti itu. Tapi prakteknya saya belum pernah lihat karena teman-teman saya kebanyakan pakai blog account ya. Kalau kayak gitu biasanya dapat beasiswa seperti itu. Atau kalau di beberapa kota juga ada opsi bahwa jadi buka slip gaji cuma bukti keuangan di bank, jadi buku bank yang didapat dari bank tersebut
bukti bahwa di 3 bulan terakhir itu ada pengiriman uang dari siapa saja, maksudnya dari keluarga atau dari dari siapa saja ya maksudnya, bahwa ada uang masuk sejumlah yang diwajibkan seperti itu. Jadi kalau sekarang mungkin minimalnya 861 euro, jadi hanya 3 bulan terakhir saja sebelum membuat visa bahwa 3 bulan tersebut ada uang masuk seperti itu. Tapi ini tidak semua kota ya. Cara lain mungkin ya itu Verpflichtung Erklärung. Kalau saya dulu seperti Kak Ili ya, saya juga dibantu oleh Gastfamilie saya. Pertama dipinjamin uang, bukan Verpflichtung Erklärung. Lalu setelah itu saya dapat dual studium di mana saya sekolah dan kerja di suatu perusahaan seperti itu. Lalu ini ada pertanyaan lagi mungkin? Nah, aku boleh nambahin nggak? Ya boleh, silakan. Ya, karena pertanyaannya aku jadi ngecek lagi kan website kedubes Jermannya. Sebenarnya aku udah pernah ngecek yang bahasa Indonesia sama bahasa Inggrisnya sih. Tapi kayaknya emang selain block account, dia itu cuma bisa antara scholarship atau itu letter yang dari Jerman. Jadi digarisbawahi gitu, issued in Germany. Jadi kayaknya nggak bisa kalau orang tua dari Indonesia gitu yang support. Jadi misalnya ada orang tuanya tinggal di Indo atau misalnya tadi kan host family dari waktu exchange, oh iya nih kita mau nanggung, itu kayaknya cuma bisa lewat itu so far. Terima kasih Kak. Ini juga ada lagi pertanyaan, mungkin untuk Kak Ili ya, karena yang pernah dapat Verpflichtung Erklärung. Misalnya ada salah satu keluarga, anggota keluarganya orang Jerman, kakek atau neneknya, lalu apakah bisa membuatkan Verpflichtung Erklärung untuk kuliah S2? Ini maksudnya kakeknya sudah pensiun atau bagaimana ya? Saya nggak ngerti. Tapi mungkin Kak Ili bisa jawab. Ya mungkin bisa kali ya, soalnya tapi kalau yang tadi kalau di kasusnya misalnya pensiun atau apa, kita nggak tahu karena waktu itu juga aku lupa ininya kayak syarat-syarat orang Jermannya buat bikin Verpflichtung Erklärung-nya ini, karena waktu itu aku ingetnya tuh bareng sama bapaknya itu datang ke kantor imigrasi, terus ya ini anak yang mau saya Verpflichtung Erklärungin, maksudnya saya mau apa itu tuh berarti namanya ditanggung gitu lah ya, istilahnya saya yang mau nanggung, ini anaknya datang terus kayak kayaknya waktu itu juga bapaknya cuma bawa diri aja kayaknya sama bawa duit, nggak bawa sebenarnya kayaknya yang itunya bisa-bisa aja kayaknya Pak, bisa jadi kayak langsung aja datang terus bagian itu minta buat Verpflichtung Erklärung soalnya genang bisa berarti ya tapi mungkin langsung aja ke ininya ke kantornya itu ke ABH ya. Ini ya, maksudnya buat syarat tinggal ya, bukan syarat kuliahnya kan ya? Iya, syarat tinggal buat untuk visa tinggalnya. Iya, bukti keuangan maksudnya. Setahu saya bisa kalau orang Jerman. Cuma memang saya tidak tahu apakah ada syarat minimal gaji orangnya. Kemudian karena kemarin barusan silaturahim ke salah satu mukimin di sini. Nah, beliau menyampaikan bahwa beliau ngundang adiknya itu tidak bisa karena ditanya rumahmu berapa besar, kemudian ini ngundang ya rumahmu besarnya berapa, kemudian gajimu berapa, kemudian jadi karena dia sudah tua jadi pensiun, karena sudah pensiun berarti pensiunmu berapa, kemudian jadi syaratnya agak banyak. Nah, saya tidak tahu apakah kalau berkewarganegaraan Jerman apakah kemudian lebih mudah atau lebih susah, saya tidak tahu. Tetapi yang pengalaman kemarin itu sampai ditanya sedetail itu. Oke, terima kasih Pak Raditya ini. Kalau misalnya mau cari di internet itu langsung diklik saja, tapi itu biasanya kebanyakan pakai bahasa Jerman ya. Atau beberapa blogger Indonesia juga pernah menjelaskan mengenai Verpflichtung Erklärung atau bukti tanggungan keuangan seperti itu. Jadi kalau nggak salah, ini maksudnya Verpflichtung Erklärung atau VE, ini dibutuhkan bukan cuma buat mereka yang mau sekolah, jadi mereka yang mau, misalnya mau menikah dengan orang Jerman ini juga sangat dibutuhkan, dan itu wajib seperti itu. Kalau minimalnya, saya juga nggak tahu kalau misalnya sudah pensiun atau enggak, tapi
menurut teman-teman saya yang pernah dapat Verpflichtungserklärung, sekarang mungkin minimalnya 2.500 euro. Seperti itu. Tapi ini untuk alleinstehende atau untuk orang single ya, misalnya, misalnya punya pacar, maaf, beliau kerja dan gajinya sampai 2.500, berarti beliau bisa memberikan Verpflichtungserklärung seperti itu. Tapi misalnya punya keluarga, itu biasanya naik kayak gitu. Jadi seperti Pak Raditya tadi ya, jumlahnya kayak blok akunnya naik jumlahnya. Tadi kan kalau single 10.000 kalau studi. Nanti kalau punya anak naik seperti itu. Sama juga. Tapi nggak tahu ya, ini harus di searching sendiri mungkin karena sebenarnya nggak ada yang punya pengalaman Verpflichtungserklärung dari orang yang sudah pensiun seperti itu. Oke, untuk pertanyaan ini ada satu lagi. Untuk cari job atau style PhD carinya di mana Kak? Untuk bidang yang biologi, kesehatan, dan kardiologi. Untuk Kak Febi. Boleh tolong diulang tadi pertanyaan? So tadi suaranya hilang gitu. Oh ya, maaf. Untuk cari-cari PhD, job, atau style ya, kalau di universitas atau di perusahaan, carinya di website apa? Jadi sih dulu aku karena ini untuk PhD dulu ya, tapi abis ini ke general. Jadi ya kalau untuk PhD bisa cek website universitas. Biasanya kan mereka ada bagian karir. Kalau misalnya bahasa Jermannya atau kalau di web Inggrisnya mungkin jobs. Tapi aku nggak tahu sih apakah semua universitas web Englishnya selengkap Jermannya. Jadi bisa aja cek web. Tapi biasanya ada, at least LMU sama TUM tuh ada. Jadi dulu yang aku cek dua-duanya, karena kan aku fokusnya ke München kan, terus aku cari bagian pakai filter PhD, oke. Terus aku lihat, lupa deh ada filter bidang juga atau enggak, pokoknya gue cari-cari, oh ini nih cocok sama bidang aku gitu. Nah terus opsi lain itu bisa juga lihat di kota tersebut, karena aku kan udah tinggal di München ya, jadi aku tahu research institute apa aja sih mungkin aku incer, aku cek di websitenya si research institute itu, kayak mereka biasanya di profil-profil masing-masing lab-nya, kan biasa tuh Institute of Cardiology, let's say gitu, dia punya lab biasanya lab-nya tuh Arbeitsgruppe atau lab Pak A, lab Profesor B gitu-gitu kan. Ntar di bagian profilnya itu mereka kadang-kadang ada suka nyantumin kami nyari PhD student. Oh iya, kami sekarang sedang mencari PhD student. Kalau yang interest, email aja. Itu cara kedua. Cara ketiga, ya karena saya udah di Jerman, mulut ke mulut. Kayak, itu loh, kamu lagi nyari posisi kan sih, itu loh. Ada lab Profesor Anu gitu lagi buka, atau di WhatsApp group, kadang-kadang suka ada. Tapi ini kan mungkin kurang eligible, kurang pas ya untuk yang berangkat dari Indo. Terus kalau untuk nyari kerja in general, ada juga kan kerjaan dari web-web Univ. Terus juga nggak jauh beda sih sama Indonesia, kayak ada Glassdoor, ada bisa juga dari LinkedIn atau semacam-macamnya gitu. Jadi web-web ada juga web-web khusus SIM gitu kan, nyari kerja tuh ada. Oke, terima kasih Kak Febi. Nah, ini satu informasi lagi, tadi ada yang tanya, jadi kegiatan kita hari ini, webinar ini merupakan talk show, jadi tidak ada materi yang dipaparkan atau PPT, mungkin Pak Raditya tadi sudah membuat PPT ya. Untuk kegiatan ini, kami merekamnya dan bisa nanti, misalnya tadi ketinggalan, bisa dilihat nanti setelah kami upload di YouTube Nexus Indonesia, seperti itu. Oke, terima kasih. Ini ada satu pertanyaan. Oh, sudah dijawab Pak Raditya. Misalnya ada pertanyaan lagi, boleh langsung on microphone aja, jangan malu-malu, karena di sini kita ingin berbagi informasi, jadi nggak usah malu-malu, seperti itu.
Mungkin bila tidak ada pertanyaan lagi, mungkin saya sebagai moderator pun punya pertanyaan ya untuk Pak Raditya dan Kak Ili. Yang pertama ke Kak Ili dulu. Kalau Kak Ili sekolahnya sekarang sedang Deutsch untuk Fremdsprache kan ya. Adakah syarat-syarat tertentu untuk jurusan ini seperti mungkin level bahasanya atau mungkin harus punya kemampuan bahasa lain selain bahasa Jerman? Kalau saya ini syarat lain mungkin karena itu jurusannya bahasa Jerman ya sebenarnya Deutsch als Fremdsprache, jadi itu tuh jurusan nantinya itu ngajarin bahasa Jerman gitu buat orang-orang yang bukan orang Jerman atau enggak Deutsch als Fremdsprache. Jadi sebenarnya itu tuh Deutsch als Fremdsprache tuh kita belajar Deutsch tapi bukan di negara Jerman katanya. Kalau kita belajar di negara Jerman belajar bahasa Jerman itu namanya sudah Deutsch als Zweitsprache, bahasa Jerman sebagai bahasa kedua. Kalau kita misalnya belajar bahasa Jerman di Indonesia itu namanya kita belajar Deutsch als Fremdsprache. Jadi bahasa Jerman sebagai bahasa asing gitu kan karena kita belajarnya di Indonesia gitu. Untuk syaratnya kalau saya karena kebetulan saya S1-nya di sini dan itu harus C1 sih. Dan itu sebenarnya C1 juga saya dapat dari pas student college. Pas student college itu udah tes itu udah dapatnya tuh kita dapatnya udah C1. Jadi untuk syarat sendiri bahasa C1 sisanya enggak sih, enggak ada ekstra lain-lain. Kalau bahasa Inggris atau apa gitu pakai TOEFL yang gitu-gitu enggak, karena bahasa Inggris saya pun kacau sebenarnya sudah enggak bagus. Iya, gitu. Terima kasih Kak Eli. Pertanyaan saya ke Pak Raditya kan sekarang sedang Master Social Science ya. Tadi kan sudah dipaparkan bahwa Pak Raditya juga sebenarnya dulunya orang fisika terus pindah. Haruskah ada minimal berapa tahun kerja untuk masuk jurusan, misalnya jurusannya tidak selaras dengan jurusan S1 tersebut, lalu apakah ada assessment test-nya? Seperti itu. Nggak ada. Jadi ketika itu saya cuma mengenalkan diri ke profesor, kemudian saya jurusannya ini, saya punya pengalaman ini, saya punya saya sampaikan CV-nya, terus kemudian beliau dan saya tertarik pada saya jelaskan ketertarikan saya di bidang apa saja sesuai dengan pengalaman-pengalaman saya dan profil saya. Nah kemudian dari situ beliau beliau menyarankan untuk mengambil mendaftar di 2 jurusan. Yang pertama karena saya tertarik untuk development and empowerment di Indonesia, saya disarankan untuk ngambil economic and society di Asia, sama yang kedua studi Asia Tenggara. Nah, saya daftar dua-duanya. Nah, dua-duanya ketika itu syaratnya, jadi saya tidak tahu asesmennya bagaimana. Cuma ketika itu saya daftar dua-duanya dan dua-duanya saya diterima. Ketika itu saya mendaftar pakai B2. Begitu. Nah, saya daftar bulan Agustus, September diterima, tetapi saya dapat langsung beside-nya itu dapat LOE itu akhir September dan saya per tanggal 12 November itu saya harus maksimal daftar di kampus untuk matrikulasi. Nah karena nggak SAFAN nggak mungkin saya belum tes untuk C1, jadi akhirnya saya bilang sama profesornya, Pak Profesor bisa nggak nih saya defer ke ke semester depan. Nah beliau menyampaikan kamu tahun depan harus mendaftar lagi dari awal, tetapi kamu sudah boleh kuliah. Jadi ketika itu saya pertama kali kuliah itu saya belum legal sebagai mahasiswa, jadi namanya gas student. Jadi ketika saya kuliah itu sebagai student tamu dan kemudian semuanya komunikasinya melalui profesor begitu. Jadi sebenarnya kalau tadi misal bicara syarat begitu itu juga tergantung dari bagaimana komunikasi ke profesor, bagaimana kita meyakinkan profesor, begitu tuh penting karena memang yang bertanggung jawab terhadap jurusan kita itu si kajurnya itu kan, walaupun nanti proses asesmennya itu melalui tim begitu.
Oke, terima kasih Pak Raditya atas jawabannya. Ini ada satu pertanyaan lagi, yang ingin S2 atau S3 di Jerman, bagaimana alur menyetarakan ijazah di Indonesia, dari Indonesia, dan apakah bahasa Inggris saja cukup atau harus ditranslate ke bahasa Jerman? Tergantung jurusannya bahasa Inggris atau bahasa Jerman. Kalau pengalaman Kak Feby? Kalau pengalaman Kak Feby, maaf Kak, bisa dengar. Ini ya, yang tadi penyetaran ijazah. Apa sih? Ya. Dulu karena program saya Inggris, jadi dia bilang Inggris saja cukup kok. Dan kebetulan kampus S1 saya dulu emang ngasih English translation dari sananya gitu. Jadi paling yang perlu saya usahain sendiri tuh ini, bikin fotokopi legalisir kan ya. Karena kan nggak mungkin kita kasih versi Inggrisnya original gitu kan. Jadi ya cukup sih, tinggal fotokopi legalisir, kan ada cap onifnya tuh, cap tata usaha gitu, tanda tangan, cukup. Pak Raditya mau menambahkan? Sorry. Itu juga kok kayak kalau butuh apa namanya akte lahir kakak atau apalah itu Inggris juga diterima kok buat apa namanya kedubes juga. Jadi gini, mungkin perlu diperjelas bahwa mentranslate dan menyetarakan itu dua hal yang berbeda. Jadi kalau Iya. menyetarakan itu kita anerkan lesson itu, jadi kita harus pakai notaris begitu, dan itu berbayar. Mungkin kalau yang bachelor biasanya pakai itu. Kayak gitu. Jadi karena dari ijazah SMA kemudian pakai itu, pakai penyetaraan. Nah, itu memang perlu disetarakan dengan membayar nilai tertentu. Dulu saya harus ketika ada satu case dan saya ketika itu dalam tanda kutip diminta untuk menyetarakan ijazah, itu kalau membayar sendiri, bayar ke notarisnya itu 200 euro. Begitu. Nah, tapi kalau beda kalau translate. Jadi kalau yang kasus menyertakan itu berarti cuma ditranslate saja tanpa kemudian disetarakan. Jadi harus dilihat apakah kemudian perlu disetarakan atau sekedar ditranslate begitu. Oke, terima kasih Pak Radit. Nah, itu misalnya Anerken Lassen ya atau penyetaraan itu di Indonesia atau di Jerman, Pak? Mungkin bisa berbagi informasinya. Di mana dan berbayar kan itu berapa? Iya, kalau di Indonesia saya tidak tahu di mana. Mungkin kalau yang bachelor tahu kali ya. Kalau kemarin saya di sini, jadi saya datang ke bidang, ketika itu saya ke job center. Nah, job center nanti yang menguruskan ke si notarisnya tadi itu begitu. Jadi saya tidak langsung berhubungan dengan notarisnya. Nah, kalau yang langsung dari Indonesia saya tidak tahu proses penyetaraannya bagaimana. Karena saya nggak pakai penyetaraan sih. Cuma sempat diminta penyetaraan ketika itu untuk kasus yang lain, bukan untuk kasus studi. Oke, terima kasih Pak Radit. Mungkin itu ya, kalau dari ini memang kayaknya harus penyetaraan. Mungkin mau nambahin, kalau nggak salah aku suka denger yang namanya Anabin itu. Itu kayaknya itu juga buat penyetaraan deh, kayak atau jadi kayak dilihat ijazahnya S1-nya atau S2-nya gitu, kalau ada di Anabin berarti udah setara, jadi kayak cuma mungkin tinggal diterjemahkan aja sudah diterima kayaknya. Kurang lebih itu. Oke, terima kasih. Ini alamat Anabinnya sudah saya tulis di chat, mungkin bisa jadi referensi juga. Jadi sempat Anabin ini sepertinya saya juga nggak terlalu mengerti Anabin, cuma di sana ada beberapa list ijazah dari universitas tertentu yang diterima dan kayak bukan tidak diterima, tapi butuh proses penyetaraan yang lanjut seperti itu. Kalau di Jerman seperti itu. Karena beberapa seperti sekolah swasta di Jerman, kurikulumnya beda banget dengan yang di Jerman, jadi mereka meminta untuk anerkennen atau penyetaraannya di Jerman seperti itu, biar tahu gitu kan posisinya itu, oke, saya sekarang sudah lulus bachelor kah di pendidikan di Jerman atau saya masih dalam proses bachelor seperti itu. Karena beda ya, sama seperti kita yang kuliah S1 di Jerman, kita juga harus penyetaraan yaitu di student college seperti itu. Saya boleh nambahin nggak? Boleh, silakan Kak.
Saya baru ingat juga ada yang namanya Anabin. Terima kasih udah mention Anabin. Ya, jadi dulu saya ijazah S1 saya supaya diakui oleh LMU. Jadi dia tuh masalah minta dikirim tangkapan screenshot dari ini bahwa program saya itu terdaftar di Anabin dengan H+ kalau nggak salah dia mintanya. Kalau nggak salah saya kan dulu biologi ITB dan dia tuh H+ minus gitu. Pokoknya saya kirim aja ke prodi saya nih di international office-nya ini biologi ITB S1 terdaftar di Anabin dengan tulisan H+ minus dan itu diterima. Ya buktinya saya lulus kan. Jadi tapi yang benar kata Nay, emang yang trikinya kalau nggak terdaftar, saya walaupun bukan saya, tapi saya pernah kenal orang yang kampusnya tuh nggak terdaftar dan emang butuh struggle lebih, butuh penyetaraan ke notaris dan segala macam. Oke, seperti itu ya, mengenai penyertaraan juga ya tricky dan juga kadang tergantung juga sih, kayak kalau memang rezekinya, kalau memang sudah jodohnya pasti langsung keanarkan langsung seperti itu. Tapi memang beberapa universitas Indonesia tidak diakui di Jerman seperti itu. Bukan karena universitasnya jelek atau apa, mungkin sebenarnya Anabin itu kan hanya Datenbank atau semacam website di mana pemerintah Jerman mengakui pendidikan di Indonesia seperti itu. Jadi sebenarnya itu belum semuanya juga. Kalau memang belum ada nama universitasnya di Anapin, biasanya langsung tanya ke universitasnya seperti itu. Karena mereka yang berkewenangan menerima dan memperbolehkan seseorang untuk melanjutkan studi di sana seperti itu. Ini kalau ada yang pertanyaan, kalau kampus saya di Anabin plus minus, artinya apa, Kak? Mungkin Kak Febi tadi, atau Kak Raditya. Nggak tahu. Iya, kalau Anabin H+ minus saya dulu sampai program saya H+ minus bisa kok kalau nggak salah. Soalnya seingat saya tuh saya bukan H+ banget gitu loh di biologi ITB, tapi tetap diterima sih. Kecuali mungkin kalau yang tidak terdaftar atau misal H- doang, mungkin itu yang tricky. Oke, jadi jangan give up dulu ya, jangan menyerah dulu. Selalu ada cara kok sekolah di Jerman seperti itu. Anabin itu belum semua data yang masuk karena kerjasama pemerintah kan juga perlu waktu seperti itu untuk menyetarakan. Lalu kalau ini satu lagi. Kalau misalnya kuliah di Jerman dengan bidang sosial, mungkin Pak Raditya ya, sudah sarjana S1 atau bachelor di Indonesia, apakah di Jermannya nanti akan diakui jadi PA? Atau mungkin bagaimana, saya tidak tahu. Kalau gelar kita di Indonesia dengan di Jerman, apakah kita bisa mengganti gelar kita? Ini tujuannya apa ya mengganti gelar menjadi PA? Karena kalau saya pribadi, karena saya dulu SPDSI ya, saya tetap sebagai sarjana sains, terus nanti masuk di masuk di kampus masternya ya biasa aja begitu. Nah, fungsi kenapa harus disetarakan dan harus menjadi PA ini yang saya tidak paham. Sebenarnya penyetaran itu kan fungsinya adalah bahwa pemerintah Jerman pengen mengetahui apakah kemudian dia sesuai dengan jenjang yang kemudian disyaratkan atau tidak. Ini itu yang saya pahami terkait dengan definisi penyetaraan. Begitu. Oke, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lain, kita masih ada waktu 7 menit untuk sesi pertanyaan tanya jawab ini. Lalu kita akan lanjut ke penutupan seperti itu. Misalnya masih ada, boleh langsung ditulis yang masih relevan dengan tema kita hari ini. Ini ada satu pertanyaan untuk Kak Febi. Tadi Kak Febi bilang dapat beasiswa di kampusnya. Boleh tidak Kak sedikit dijelaskan proses dan hasilnya? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau mau saya sekalian kasih tahu timeline-nya. Dulu kan saya mulai kuliah S2 itu bulan Oktober kan ya. Nah, saya udah tahu keberadaan si beasiswa itu dari sebelum masuk. Jadi kayak emang udah saya incer-incer gitu. Tapi dapat juga dari email ke email semua siswa itu di email kayak iya sekarang studi stipendium untuk bahasa Inggrisnya tuh study scholarship udah dibuka, silakan apply gitu. Nah, terus itu openingnya itu sekitar Januari Februari. Terus syaratnya tuh kalau nggak salah
recommendation letter 2, karena saya dulu baru semester 1 kan ya, dan nilai pun belum keluar, jadi saya cuma minta ke pengampu matkul saya yang kurang lebih tahu saya lah gitu kinerja kayak apa. Jadi saya mintanya ke pengampu ini kan, praktikum. Karena anaknya jurusan saya itu cuma 20, jadi tahulah siapa-siapa gitu kan, kerjanya kayak gimana gitu. Saya minta ke 2 orang sesuai syarat, terus saya minta, karena dulu saya belum keluar nilai, jadi saya pakai nilai bachelor doang. Terus dia itu minta syarat, buktiin kalau saya tuh nggak bisa menghidupi diri sendiri kalau tanpa beasiswanya. Ya udah saya tuliskan nih, saya cuma punya mini job gitu, kurang gitu kan. Sama block account itu cuma buat setahun gitu kan. Dia ada formnya gitu. Terus minta apa lagi ya dulu tuh? Motivation letter gitu kan. Ya udah saya tulis lah gitu. Terus karena dulu kan karena saya nggak yakin ini saya eligible nggak sih? Ya itu kayaknya nih saran general sih untuk apapun, jangan malu nanya. Saya nanya ke CP beasiswanya kan, saya gimana nih, saya statusnya mahasiswa tahun pertama, terus saya belum keluar nilai, gimana? Apa saya menyusul nilainya apa gimana? Terus kata dia, oh yaudah, kamu bisa nyusul gitu. Terus bulan Juni keterima, dan beasiswa student stipendium itu 650 euro per bulan untuk 10 bulan. Itu lumayan banget sih untuk ukuran di sini. Karena beasiswa lain yang saya tahu tuh, saya daftar juga dan saya cuma masuk waiting list, itu Deutsche Stipendium atau beasiswa yaitu beasiswa Jerman gitulah kalau translate langsungnya ya. Kalau nggak salah itu dapatnya 300-an euro per bulan, 300, dan itu kompetitif banget. Makanya kan somehow saya cuma dapat waiting list, tapi yang studium stipendium ini saya dapat. Tapi studium stipendium ini kayaknya cuma ada di antar LMU atau malah jurusan saya doang. Pokoknya spesifik banget, karena seingat saya teman-teman saya tumpul nggak ada, atau mungkin ada atau gimana. Yang jelas makanya baik lagi cek website jurusannya. Dulu kan salah satu alasan kenapa saya milih jurusan saya ya karena itu, saya tahu ada beasiswa A, B, C gitu yang bisa di-apply. Jadi emang udah diincar dari awal. Oke, terima kasih. Kak, ini saya sudah tulis juga di chat, namanya daftar stipendium ini biasanya setiap semester, setiap winter semester kalau nggak salah pasti ada dari universitas ya. Kalau di saya, kami dapat email bahwa kami sedang membuka pendaftaran untuk Deutschland Stipendium seperti itu. Ada juga beberapa universitas memiliki kayak beasiswanya sendiri, modelnya sendiri. Jadi setiap jurusan atau setiap universitas, jadi tidak sama. Kalau yang Deutschland Stipendium ini itu dari Jerman, langsung dari pemerintah Jerman seperti itu. Kalau yang dari universitas tergantung universitasnya ya, seperti Kak Febi bilang tadi, tergantung juga jurusan, universitasnya mana, karena setiap universitas punya kebijakan dan bantuan masing-masing lah seperti itu. Oke, terima kasih. Mungkin kita tutup saja talkshow hari ini. Sepertinya semua pertanyaan sudah terjawab. Saya harap semuanya sudah terjawab juga. Terima kasih untuk semua peserta yang hadir hari ini. Terima kasih pada narasumber yang sudah bersedia menyediakan waktu untuk berbagi informasi dengan para peserta. Terima kasih atas kehadirannya. Dan untuk informasi lebih lanjut, mungkin dari pihak Nexus Indonesia mau berbagi informasi mengenai kegiatan lanjutnya apa, apakah ada webinar atau apa ada kegiatan lain yang mungkin bisa kita ikuti seperti itu. Ya, terima kasih banyak Mbak Nay. Jadi untuk maaf nih sama bareng anak. Jadi kalau untuk aktivitas dari Nexus sendiri, kita nanti akan mengadakan beberapa talkshow juga lanjutan ya di bulan-bulan berikutnya. Tapi kalau misalnya untuk tanggal khususnya belum ada. Selain dari Nexus Scholar, kita juga ada kegiatan yang nanti untuk umum dari Nexus Policy kerjasama dengan PPI Jerman. Tapi nanti masih melihat apakah ini nanti untuk umum atau khusus dengan teman-teman yang ada di PPI Jerman saja seperti itu. Jadi ikutin aja sosmed kami gitu dari Nexus Indonesia Group untuk mengetahui kegiatan lebih lanjut dari Nexus Indonesia. Terima kasih banyak Mbak Nay. Mungkin dari PPI Jerman juga ada kegiatan terdekat. Ya, kami dari PPI Jerman kita juga ada beberapa kegiatan. Mungkin bisa langsung dilihat ya di laman Instagram kami, karena di sana semua informasinya sudah ada di, sebentar saya
Mungkin saya bacakan 1 atau 2 kegiatan yang akan kami lakukan. Yang pertama, ini ada tandem ID XDE. Ini kami masih ada kegiatan tandem, yaitu bagi mereka yang ingin belajar bahasa Jerman dengan native speaker, kami mengadakan tandem ini biar bisa menyalurkan antara orang Indonesia yang sedang belajar bahasa Jerman atau masih sudah hampir fasih tapi ingin melanjutkan kemampuannya, maka boleh bisa ikutan tandem XID ini. Biasanya kami akan buka 2-3 bulan. Mohon lihat saja laman Instagram kami. Lalu di beberapa minggu depan kami akan juga mengupload wiki PPI, atau yaitu wiki PPI itu mengenai informasi-informasi dasar ya, mengenai kehidupan di Jerman, mengenai studi di Jerman. Seperti tadi ada informasi mengenai Kindergarten, informasi mengenai ya studi di Jerman, beasiswa, bagaimana mendaftarkan diri di Jerman, bagaimana perpanjang paspor di Jerman, seperti itu. Bisalah lihat saja langsung di website kami juga. Lalu yang lainnya masih menunggu, saya tidak boleh memberitahukan karena masih dalam proses seperti itu. Ya, terima kasih. Mungkin itu saja dari kami, PPI Jerman. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya dan atas waktunya. Kami PPI Jerman bersama Nexus mohon undur diri dan selamat akhir pekan. Ya, terima kasih banyak Mbak Nay, Mbak Ili, Mbak Feby. Terima kasih semuanya, Mbak Retno, Mas Radit. Terima kasih juga semuanya. Terima kasih. Mbak Feby, Mbak Ili, Mbak Nay, Mbak Fania, makasih banyak.